Kan, saya selama 2 bulan ini sebenarnya nggak pernah debat, terus tidak apa namanya belajar-belajar tentang ini gitu. Jadi mau apa yang dibahas saya nggak tahu apa-apa. Ya materi-materi dulu-dulu aja yang masih saya ingat. Itu Demian udah 2 bulan belajar Pak juga. Dia pusing. Yang mana yang mau dibahas gitu loh. Bukan selama 2 bulan belajar bang. Selama Calon pendeta lo ya. Iya, kalau pendeta itu kan tujuannya cuma satu, mengajarkan juru selamat. Nah, sekarang kita bahas aja juru selamat itu apa? Ya, Apa arti kata juru selamat itu? Supaya semua orang bisa ngerti bahwa setiap manusia itu menginginkan keselamatan. Nah, dan karena ingin keselamatan maka ada yang dikatakan juru selamat. Kan begitu. Selamatkanlah dirimu dari kematian. Enggak ada manusia yang bisa selamat dari kematian. Karena kematian itu satu paket dengan kehidupan. Berarti lo nggak selamat berarti kan? Enggak ada manusia yang bisa selamat dari kematian. Wong Yesus aja enggak selamat. Yesus aja mati. Ya, tapi dia bangkit, berarti dia udah selamat dong. Ya sama seperti Lazarus bangkit juga. Enggak ada bedanya, sama aja pun. Ustaz Juma, nanti saya bikin event, kamu dihipnotis sama Ferdian, mau nggak? Dihipnotis? Nggak mungkin bisa. Ya, makanya saya mau bikin acaranya. Ferdinan, Master Limbat, nah nanti semua apologet muslim dihipnotis. Ya, aja nggak? Yang aneh-aneh lo bikin nggak? Iyalah. Ya harus yang aneh-aneh lah. Apa itu juru selamat? Ayo kita bahas tuh juru selamat. Ya, gue lagi capek gua. Demian. Iya. Ya. Apa itu juru selamat menurut lo? Siapa juru selamat dan apa maksud juru selamat? Gitu loh, oke? Ya, juru selamat adalah tindakan yang menyelamatkan. Kayak gitulah pokoknya intinya. Siapa itu? Tergantung, manusia bisa jadi juru selamat, terus Tuhan juga bisa jadi juru selamat. Kita pun kan bisa jadi juru selamat, misalkan ada orang minta tolong kan dia tenggelam misalkan, kan kita bisa jadi juru selamat untuk dia, nolong dia misalkan. Oke, dari segi manusia. Kalau dari segi agama Kristen, siapa juru selamat dan apa maksudnya gitu loh? Kalau juru selamat di dalam Bible itu ada beberapa, menyelamatkan dari perbudakan, terus menyelamatkan dari dosa. Nah, kalau yang menyelamatkan dari dosa itu ya hanya Tuhan begitu. Kan sesuai dengan Yesaya 53 ya, ayat 11 kali. Sementara itu dulu pendapatnya. Nggak menyebut nama siapa juru selamat, siapa nama juru selamat di Bible. Gimana? Nggak menyebut nama siapa ya juru selamat di Bible. Yesaya 53 ayat 11 disebutkan namanya yaitu Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Nama Tuhan ini kalau di dalam Elai kan dia pakai kata Tuhan huruf besar, itu sebenarnya kan dalam bahasa asli itu adalah nama Tuhan Yotifaku. Oke, jelas udah ya. Silakan saya kembalikan ke Bang Juma. Iya. Jadi juru selamat itu kalau kita lihat dari perspektif dua kata itu berasal dari bahasa Indonesia. Yang kita pahami kemudian orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran atau dikatakan sebagai penyelamat. Nah, ketika kita masuk ke dalam perspektif iman Kristen atau iman Islam, maka juru selamat itu tentu adalah junjungan di setiap agama.
Nah, kalau di Islam itu kan diterangkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, kalau di dalam pemahaman Kristen itu beda lagi. Kenapa saya katakan beda? Karena di situ ada junjungan yang mengajarkan dengan darah manusia orang bisa ditebus. Ditebus dari mana? Ditebus dari dosa. Lawang ini ajaran Paulus. Kalau Yesus itu beda lagi. Kalau Yesusnya mengajarkan yang simpel-simpel. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, wong hadiahnya selamat. Tapi kalau Paulus beda. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu penebusan dosa. Efesus 1 nomor 7. Nah, surat-surat seperti ini itu dituliskan oleh Paulus di dalam bilik penjara. Nah, sekarang kalau kita tengok lebih dalam, lebih jauh, ke dalam pemahaman teman-teman kita Kristen, kalau mereka mengakui keselamatan itu ya apa yang diajarkan oleh Paulus. Bagaimana orang-orang Kristen ini mengimani darahnya Yesus itu sebagai penebus dosa. Sementara kalau kita menengok ya lebih jauh kawan-kawan, terkait darah dalam penebusan dosa itu pun Yesus ketika datang kepada Bani Israel, wong jelas sekali dikatakan orang yang datang karena melakukan dosa kemudian bertanya sama Yesus, jenengan apakah ente tahu kayak mana aku bisa selamat? Yesus ngomong apa pada saat itu kawan-kawan? Kamu lakukan peribadatan pengorbanan sama seperti yang dilakukan oleh Musa, kata Yesus. Itu bisa kita lihat di dalam Matius 8 nomor 4. Dan itu masih ada sampai sekarang. Wong apesnya teman-teman Kristen ini penebus itu darah Yesus. Lah Yesus sendiri mengatakan penebusan itu sama dengan yang dipraktekkan Musa. Berarti penebusan dengan darah hewan, bukan darah manusia. Ini menarik ini. Tapi kalau dalam Islam jelas Bang Handi. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kudu juru selamatnya itu harus mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gitu Bang Andi. Oke. Gimana muridku, Demian? Lanjut. Kalau menurut saya di dalam kekristenan mengenai keselamatan sebagai nubuatan bahwa Mesias itu memang harus mati, itu bukan ada di dalam ajaran Paulus saja. Tapi Yesus pun itu adalah ucapan Yesus, kalimat Yesus, apa yang Yesus ajarkan. Dalam Markus 10 ayat 45 Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau dibilang bahwa Yesus hanya mengampuni dosa begitu-begitu saja, ya itu bukan ajaran Yesus. Itulah yang dimaksud dengan juru selamat, bahwa hanya Mesiaslah yang menjadi juru selamat bagi dosa-dosa manusia. Dan ajaran ini sebenarnya bukan hanya ada di dalam kitab Perjanjian Baru saja. Sebelum Yesus menyampaikan itu, Nabi Yesaya itu dia sudah bernubuat bahwa Mesias memang harus datang menebus dosa. Ada di dalam Yesaya 53 ayat 10 ya kalau saya nggak salah ya. Dikatakan bahwa ketika ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah. Jadi dia kan merujuk kepada sang Mesias, kepada manusia, bukan kepada oknum kan, bukan kepada hewan itu. Jadi itulah nubuatannya sudah ada, terus kemudian di dalam perjanjian baru itu penggenapannya seperti itu. Artinya ini adalah ajaran para nabi, bukan ajaran Paulus. Sebelum Paulus menyampaikan itu, Nabi Yesaya itu dia sudah menyampaikan. Kalau misalkan kita katakan Paulus salah, berarti Nabi Yesaya pun salah. Dan di dalam hukum Musa, dalam Imamat 17 ayat 11 itu dikatakan bahwa di dalam darah itu ada nyawa. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, mencurahkan darahnya sebagai sang Mesias yang dinubuatkan itu, supaya manusia itu terlepas dari kematian kekal. Sebab di dalam Kejadian 2 dikatakan,
Beyom akal kami menu mau tamut. Sebab pada hari yang engkau memakan buah pengetahuan itu, maka engkau mati. Jadi Yesus datang untuk melunasi hutang daripada kematian itu. Tanpa dia datang ke dunia untuk melunasi hutang itu, maka manusia itu tidak akan mungkin bisa selamat atau mempunyai hidup kekal. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa hidup yang kekal itu yaitu mengenal Elohim yang telah mengutus dia, bukan Elohim yang telah mengutus Muhammad, atau Elohim yang telah mengutus Musa, atau Elohim yang telah mengutus Daud. Tidak ada satupun pernah berkata seperti itu. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab Tanakh, kitab Perjanjian Lama, seluruh para nabi itu bernubuat bahwa yang datang memberikan keselamatan supaya manusia itu masuk di, kalau istilah orang Ibrani atau dalam iman Yahudi itu dibilang olam haba atau langit baru bumi baru, yang membawa itu adalah Sang Mesias, dengan cara dia menebus manusia supaya manusia itu bisa masuk ke tempat itu. Nah, itu konsep di dalam kekristenan. Jadi kalau dibilang bahwa Tuhan itu bisa mengampuni dosa begitu saja, di dalam Islam itu Tuhan pun bisa mengampuni dosa. Tapi manusia pun harus bisa menanggung itu dia menyucikan dosa-dosanya di dalam neraka. Setelah dia sudah dosa-dosanya sudah selesai, dulu baru kan dia diangkat. Artinya kan kalau dibilang bahwa Tuhan bisa mengampuni dosa begitu saja, ya itu tidak relevan, karena dalam Islam pun ada neraka dan orang Islam pun bisa masuk neraka kalau amalnya sedikit, dosanya banyak, kan begitu. Begitupun dalam Kristen, pengampun, Tuhan maha mengasihi. Tapi kalau dia tidak bertobat dan masih melakukan kejahatan, ya tidak diampuni, kan begitu konsepnya. Ya wes, saya nggak sampai orang pengalornya itu kok sampai ngomong apa. Ya wes baca mak, tak kandangi saya. Jadi gini toh Mas, rungokna kita kudu misake piwulang Yesus karo piwulang Paulus. Ya, wong kita ini dikasih pemahaman toh bahwa di dalam kitab yang kita anggap suci, iki ada ajaran di mana yang satu ngajarkan versi keselamatan dan yang satu juga karo piwulang Paulus iki ngajarin keselamatan, tapi konsepnya iki berbeda. Ya. Yang satu juru selamat. Juru selamat ini artinya yang mengarahkan. Ibarat juru parkir. Wong dia bukan mobilnya, wong dia bukan drivernya, tapi iki juru parkir. Kayak mana supaya orang-orang yang ingin memarkir kendaraannya itu terparkir dengan baik. Iki mundur alon-alon, maju alon-alon, ke kiri alon-alon, kan gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan juru selamat, ya kudu juru selamat itu diikuti instruksinya apa. Instruksinya A, ya kudu kita ngikut A. Jangan instruksinya, oh kita larinya ke Z. Iki loh, jalan keselamatan itu gini loh. Keselamatan yang ku ajarkan padamu itu ketika aku ngatakan, aku hanya utusan Sang Hyang Widi, utusan Sang Mahadewa, lah aku ini utusan. Bukan Sang Tuhan itu sendiri gitu. Nah ini yang harus kita dudukkan, perkara ini harus kita seriusin gitu. Gini loh Bang Handi, ketika ada orang menjadi juru selamat, lalu juru selamat ini ngajarin apa rupanya? Sebagai juru selamat, apakah dia itu yang memberi selamat itu sendiri? Kagak. Ini yang harus dipahami. Aku jalan, aku keselamatan, ya, aku adalah hidup. Sebagai jalan, aku tunjukkan kamu itu harus seperti apa supaya sampai kepada Tuhan. Sebagai kebenaran, wong aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang mesti aku katakan sebagai jalan menuju kepada Sang Penguasa. Lalu aku tidak berkata-kata dari diriku kok. Yang aku katakan kepada sampean adalah petunjuk, ilham, wahyu yang kuterima dari Tuhanku. Nah sekarang muncul juru selamat baru yang justru menunjuk juru selamat ini sebagai pemberi selamat itu. Maka manusia digiring menyembah kepada sang juru selamat. Oh salah. Juru parkir itu cuma menunjukkan jalan tempat supaya kita itu parkir dengan bagus.
Bukan juru parkir itu parkiran. Ini yang harus diluruskan. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti perkataan Yesus ini muatannya adalah wahyu ilham. Di mana wahyu ilham ini adalah pemberian dari Sang Pencipta langit dan bumi. Oleh karena itulah kemudian ucapan Yesus, perkataan-perkataan Yesus yang harus dijadikan sandaran di dalam hidup. Lalu Yesus sendiri ngomong kok. Yohanes 12 nomor 48. Apa yang Yesus katakan di sana? Orang-orang itu nggak punya hakim lagi. Yang menjadi hakim itu adalah ucapanku, perkataanku. Apa yang aku ucapkan kepada mereka, apa yang aku katakan kepada mereka, itulah yang kelak menjadi hakimnya. Jadi untuk memisahkan antara golongan yang kiri dan golongan yang kanan, tolak ukurnya menurut Yesus ya baca Yohanes 12:48 itu. Di situ jelas kok dikatakan bahwa yang menjadi hakim kelak di akhir zaman adalah perkataan-perkataanku, bukan perkataan Paulus. Jadi kalau perkataan Paulus, barang siapa yang kemudian mengatakan Yesus itu Tuhan, lalu kemudian perkataannya diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Oh, itu perkataan Paulus. Lalu Yesus sendiri kagak begitu. Yang menjadi hakim kelak di akhir zaman adalah perkataanku ketika aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi bukan perkataan yang lain, perkataan Yesus. Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Mengenal sebagai apa? Mengenal sebagai utusan. Keluar daripada pengenalan terhadap Yesus, dari koridor yang Yesus ajarkan, sesat. Yesus mengajarkan aku nabi, aku Mesias. Ketika kemudian para imam-imam tanya, apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Apa kata Yesus? Kau telah mengatakannya. Akan tetapi anak manusia akan duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha perkasa. Berarti Yesus iki sopo menurut Yesus? Yesus rupa-rupane dia hanya seorang utusan Tuhan, anak manusia. Jadi kalau hari ini teman-teman ada melihat orang menuhankan Yesus, itu bukan ajaran Yesus. Yang menjadi dasar pijakan kemudian untuk menentukan siapa yang kiri kanannya Yesus, ini pernyataan Yesus pada saat Yesus datang kepada Bani Israel. Nah sekarang kita lihat Islam itu. Apakah Islam ini mendudukkan Yesus itu sebagaimana perkataan Yesus? Lah iya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 24 pun mengatakan begitu. Yesus ini dengan lisannya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Keluar daripada konsep itu sesat. Maka harus hati-hati memang. Kenapa? Kenapa harus hati-hati? Karena ada serigala yang nyamar menjadi domba. Artinya ada sebuah ajaran, ada ruang lingkup pemahaman doktrin dan dogma yang menaburi diri mereka dengan nama Yesus, dengan membawa-bawa nama Yesus agar dianggap itu adalah ajaran Yesus, tapi rupanya itu adalah serigala nyamar domba. Ajaran yang di luar daripada ajaran Yesus, tapi kemudian mengatasnamakan ajaran Yesus. Nah, sopo iki ajaran? Ajaran Islam kah? Ajaran Kristen kah yang nyamar-nyamar sebagai ajaran Yesus? Nah, kembali kepada tema. Juru selamat itu adalah Yesus, tapi ada syaratnya. Enggak gitu aja terima dia sebagai Tuhan, langsung kemudian kita selamat, kagak. Juru selamatnya Yesus, orang yang menjadikan Yesus juru selamat itu Bani Israel yang mengaku Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Umat Islam yang mengaku Yesus itu sebagai utusan Tuhan, itulah mereka yang mendapatkan keselamatan. Gitu loh Bang Handi, capek aku. Silakan. Nggih Mas. Sekedap nggih. Ya. Juru selamat saiki wong juru wilujeng manahi pitunjuk sing ditampa Sang Gusti Allah. Iki lho bahasa Jawane. Ya wes Mas Demian. Monggo dilanjutkan.
Saya pikir yang pembahasan kita, tema kita kan mengenai keselamatan. Jadi saya tidak ingin menanggapi soal ketuhanan, soal apa namanya utusan, terus tentang ajaran yang tadi Bang Suma jelaskan karena ajaran yang tadi dijelaskan oleh Bang Suma mengatasnamakan Yesus. Kalau dibaca ayatnya perlahan-lahan seperti contoh tadi firman Yesus yang menjadi hakim. Kalau dibaca ayatnya itu tafsirannya kan nggak seperti itu. Firman Yesus yang menjadi hakim itu kan tafsirannya ketika Yesus menyampaikan firman-Nya dan ketika orang itu melanggar maka secara tidak langsung orang itu berdosa. Itu yang dinamakan firman Yesus itu menjadi hakim begitu loh. Jadi bukan hakim seperti duduk di atas takhta terus menentukan kau masuk neraka, kau masuk surga. Itu kan salah tafsir namanya. Kalau baca Matius 25 misalkan, dikatakan bahwa Yesus itu kan menjadi hakim, dia memisahkan seorang daripada seorang, seperti domba memisahkan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing, kan gitu. Artinya kan Yesus itu hakim, tapi bukan hakim yang tadi seperti Bang Suma tafsirkan begitu. Nah itu kan namanya salah menafsirkan dan banyak sekali sebenarnya penjelasan dari ayat-ayat Alkitab yang dikutip oleh Bang Suma itu tafsirannya tidak seperti yang dinarasikan. Tapi saya nggak ingin menanggapi itu karena itu bukan pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita kan tentang keselamatan gitu loh, bukan tentang ketuhanan dan lain-lain. Jadi saya hanya menjelaskan tentang keselamatan di dalam kekristenan. Kalau dibaca kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di dalam agama Kristen itu kan punya konsep keselamatan. Di dalam Islam pun punya konsep keselamatan. Misalkan kalau ada orang yang tidak percaya kepada Muhammad sebagai nabi terakhir, maka ya pasti neraka kan seperti orang Nasrani dan Yahudi yang menolak. Itu kan konsep di dalam Islam, nabi terakhir sebagai nabi penutup para nabi. Tapi kalau kita buka Bible, orang Yahudi itu punya konsep sendiri. Orang Kristen pun punya konsep sendiri tentang keselamatan dan konsep keselamatan antara Yahudi dan Kristen itu nggak ada bedanya. Dalam misalkan Rambam menjelaskan bahwa yang memasukkan orang ke dalam surga, kalau surga Yahudi itu namanya Olam Haba, seperti di dalam Yesaya kan, nubuatan Yesaya, dan juga ada dalam kitab Wahyu bahwa akan ada langit baru, bumi baru. Nah, dalam konsep keimanan Yahudi yang memasukkan manusia ke langit baru, bumi baru atau surga istilahnya, itu adalah Sang Mesias. Jadi Musa itu dia tidak punya wewenang untuk memasukkan orang ke situ, atau para nabi yang lain itu nggak ada. Seperti dari zaman Adam sampai zaman Zakaria, itu mereka itu tidak punya wewenang itu, tapi mereka justru menubuatkan tentang Sang Mesias ini yang akan datang untuk memberikan keselamatan itu, untuk datang menyelamatkan seluruh dunia, bukan cuma bangsa Yahudi saja, tapi menurut Yesaya, kitab Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya, Mesias itu dia menyelamatkan seluruh dunia. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa Isa itu tidak termasuk Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, karena bukan cuma bagi bangsa Israel saja, tapi dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, itu nubuatan dalam kitab Yesaya. Jadi Isa itu ya bisa dikatakan bukan Mesias. Nah itu konsep keselamatan di dalam Yahudi. Menurut kitab Tanak, menurut iman mereka, menurut Rasi, menurut Rambam. Nah kalau di dalam kekristenan pun sama, Mesias itu sebagai orang yang menebus supaya manusia itu bisa selamat. Istilahnya dia menyerahkan nyawanya, maka kita ini bisa dipulihkan. Yesus kan berkata di dalam Yohanes 3, coba saya bacakan ya, bahwa jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia itu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab apa yang lahir dari daging adalah daging, tetapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Tubuh kita ini udah berdosa gitu loh. Nah, kita butuh kita butuh juru selamat. Daging kita kan sudah berdosa, roh kita ini yang harus diselamatkan, maka kita butuh juru selamat. Makanya Mesias ini dijanjikan supaya apa? Dia bisa menebus kita, supaya kita ini memperoleh tubuh kemuliaan seperti yang tadi Yesus bilang itu. Kita harus dilahirkan kembali menurut roh, bukan menurut daging gitu loh. Kita harus dilahirkan dari air dan roh, bukan dilahirkan dari daging. Jadi itu kan konsep pengajaran di dalam kekristenan, apa yang Yesus ajarkan. Kalau Bang Suma menjelaskan tentang konsep keselamatan yang Yesus ajarkan, saya pikir tidak secara keseluruhan begitu loh. Artinya cuma mengambil atau mengutip 1-2 perkataan Yesus untuk menjelaskan keimanan Bang Suma. Padahal Yesus tidak maksud Yesus dan ajaran yang Yesus sampaikan tentang keselamatan itu adalah dalam Markus 10 ayat 45 itu bahwa dia datang sesuai dengan nubuatan para nabi kan. Dia datang untuk menggenapi Yesaya 53 ayat 10, yaitu menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Maka dia melihat keturunannya, usianya akan lanjut. Jadi itu kan konsep keselamatan di dalam kekristenan. Dan itu
Kalau misalkan dibilang bahwa Paulus yang mengada-ngadakan atau perjanjian baru itu karangan, ya tidak mungkin begitu loh, karena sudah ada nubuatannya. Jadi orang Kristen itu bukan cuma berpegang di perjanjian baru saja seperti orang Islam yang cuma berpegang di dalam Al-Quran, tapi mengklaim bahwa melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Namun tidak bisa dibenarkan itu. Tidak ada patokannya dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Kristen, misalkan tentang konsep keselamatan, Mesias menebus dosa, sebelum adanya perjanjian baru, para nabi itu sudah mengatakan bahwa dia akan datang menyerahkan nyawanya sebagai penebus dosa. Nah, itu konsep keselamatan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, yang dilakukan oleh Yesus, yang disampaikan oleh para nabi yang tidak ada di dalam Islam. Kenapa konsep keselamatan di dalam Kristen dan Islam itu berbeda, begitupun dengan di dalam Yahudi? Karena di dalam Islam itu, kalau kita lihat cerita Adam dan Hawa, upah dosa itu bukan mati. Jadi mati itu kan ketentuan gitu loh. Tuhan menentukan manusia untuk mati. Tapi kalau kita baca Torah, Kejadian 2, dikatakan apa? Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi upah dosa itu adalah kematian. Inilah yang membuat perbedaan konsep di dalam Islam dan Kristen. Jadi karena upah dosa itu adalah mati, makanya Tuhan menubuatkan dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular itu. Dan ular itu, keturunan ular itu akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu. Dan menurut Jonathan Ben Uziel, tafsiran dari orang Yahudi mengatakan bahwa Mesiaslah yang melakukan itu, dia akan meremukkan kepala ular itu dengan cara menebus dosa. Buka aja tafsiran Jonathan Ben Uziel dari Yahudi, bukan Kristen. Begitupun tafsiran yang sama disampaikan oleh Bapak Gereja Irenaeus. Dia menyampaikan bahwa itu adalah proto-evangelium atau istilahnya Injil pertama. Jadi ini udah ada konsepnya gitu loh. Konsep keselamatan yang dijelaskan itu di dalam perjanjian baru itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan orang Yahudi pun mempunyai konsep yang sama gitu loh. Jadi ya saya harap Bang Sumut bisa jelaskan lah konsep keselamatan di dalam Islam itu seperti apa. Karena ini kan pembahasan kita dan tidak ada hubungannya dengan ketuhanan, tentang menuhankan orang yang menyelamatkan. Karena begini loh, saya tunjukin dalilnya ya. Di dalam Yesaya 49 ayat 26 dikatakan begini loh. Bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu. Jadi yang menjadi juru selamat untuk menebus itu adalah Tuhan, bukan para nabi. Dan itu dilakukan oleh Yesus Kristus gitu loh. Jadi kalau kita mau lari ke ketuhanan ya nanti luas lagi begitu loh. Karena kalau misalkan orang Kristen sudah menerima Yesus sebagai Mosia atau juru selamat untuk menebus dosa, maka tidak mungkin orang Kristen itu menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab di dalam kitab Yesaya 49 ayat 26 mengatakan bahwa yang menjadi juru selamat untuk menebus itu adalah Tuhan. Jadi tidak bisa orang Kristen tolak begitu loh. Mungkin seperti itu ya konsep keselamatan di dalam kekristenan yang bisa saya sampaikan. Oke Mas Demian. Iki lho, di kanan kok Mas Jo, Mas sampean kok ngene iki lho. Gusti Yesus iku mungkin utusan kudu Gusti Allah. Supaya tindakan itu piluwangi Gusti Pakai bahasa Yesus supaya aman, wonge aman terkendali iki lho. Lanjut iya. Kang Mas. Bang Handi pakai bahasa Indonesia. Lanjut Kang Mas. Jadi gini loh Mas Demian, kalau saya di awal menunjukkan kepada saudaraku ini bahwa konsep keselamatan itu yang ditujukan oleh Yesus, yang menjadi hakim kelak itu kan perkataan-perkataan Yesus. Dasar perkataan Yesus ini digunakan oleh Yesus untuk misah antara wedus dan asu. Baca itu satu perikop di kitab Anda itu jelas sekali loh dikatakan di situ. Nah sekarang kalau Anda ngambil kitabnya Yahudi, Yesaya, jarak antara Yesaya yang penulisnya adalah Yesaya bertemu dengan Lukas itu kapan berjumpanya? Seperti apa kemudian dinamika yang digunakan, sistematika yang digunakan penyampaian berita, kemudian si Lukas atau Markus menuliskan bahwa yang ditulis Yesaya itu adalah Yesus. Ya, telah lahir. Lalu orang Yahudi memahami telah lahir itu adalah sebuah kisah yang diceritakan tentang orang terdahulu, bukan nubuatan yang muncul untuk orang kemudian gitu. Oleh karena itulah kemudian kalau saudara Demian mengatakan bahwa
Yesus itu adalah juru selamat seperti yang Anda imani, maka itu akan menyalahi konsep yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Konsepnya jelas. Perkataan Yesus yang menjadi dalih pembenaran atau menyalahkan siapapun yang kemudian ngaku sebagai pengikutnya. Yang menjadi hakimnya ya perkataan Yesus. Misalnya nih, Anda tampil sebagai orang yang menuhankan Yesus. Yesus diam. Di hari penghakiman Yesus diam. Panggil namanya Demian, naik. Naik, giliran Anda dihakimi, Demian maju ke depan. Ditanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Yang ngajarin sopo? Anda akan bingung. Nengok ke kiri, Paulus mengatakan, bukan aku. Nengok ke kanan, Petrus juga, bukan aku. Anda lihat Yesus di depan. Yesus mengatakan, berani lu ngomong, lu fitnah gue, ngajarin lu, nyembah gue. Uji tak mata lu. Nah, sekarang Anda mau ngomong apa? Ditanyain kayak gitu. Pasti ketika Yesus mengatakan, seketika Anda mengatakan, yang ngajarin aku nyembah Yesus, ya Yesus. Yesus pasti bilang sama sampean, nenekmu kiper. Lalu Yesus nggak pernah mengatakan itu. Yang menjadi hakimnya adalah perkataanku, apa yang aku katakan kepada pengikutku Bani Israel. Aku katakan kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah ketika mereka mengenal Tuhanku satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti kudu wajib mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Barulah kemudian lolos dari penghakiman. Lawang muncul konsep darah, mati, bangkit di hari ketiga, nembus dosa waris dari Eyang Adam. Lo ngajarin sopo sampean. Inilah yang saya katakan bahwa kebenaran itu sederhana. Mendudukkan ajaran Yesus sebagai filter di dalam menjalankan akidah kita dalam kehidupan keberagamaan, tentu kita akan selamat. Dudukkan Yesus sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, Anda akan selamat. Ketika Anda hanya menyembah kepada Tuhannya Yesus. Karena itulah kemudian, ya, ketika banyak orang yang diusir oleh Yesus, tidak semua orang yang menganggap Yesus itu Tuhan, menganggap Yesus itu junjungan, menganggap Yesus itu nabi, penghulu, gembala, atau apapun itu kemudian selamat sampai kepada tujuan. Melainkan mereka yang menjadikan kehendak Bapa sebagai prioritas dalam kehidupan keberagamaan. Wong itu jelas dalilnya kok. Jadi apa yang Yesus katakan ketika datang kepada Bani Israel, pernyataan-pernyataan Yesus itulah yang menjadi pemisah antara wong wedus dan wong asu. Yohanes 12 nomor 45 sampai seterusnya. Loh, itu jelas gitu loh. Jadi yang menyelamatkan menurut Yesus siapa yang taat kepada perkataannya. Makanya dia mengatakan Yohanes 14, barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan melakukan perintah-perintahku. Berarti benar yang menjadi tolak ukur keselamatan manusia nantinya adalah perkataan-perkataan Yesus. Apa muatan dari perkataan Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang menjadi saksi bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti aku ini utusan. Jadi kalau ada orang yang kemudian mendudukkan Yesus bukan murni sebagai utusan, maka itu adalah bukan wedus, bukan domba. Tapi bla 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 nyamar wedus. Kan gitu polanya. Sederhana. Maka karena itulah kemudian kita umat Islam itu nggak ada pernah ngaku kalau kita ini pengikut, kita ini adalah orang yang kemudian menerima pengajaran Yesus, kita ini adalah umat yang di mana Yesus diutus. Kagak. Karena kita memahami Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Konsep keselamatan umat Islam itu kemudian mengimani nabi-nabi, kitab suci, di mana nabi dan kitab suci ini itu diperuntukkan kepada umat terdahulu. Jadi kami mengimani Yesus itu nabi, tapi bukan untuk umat Islam.
nabinya itu dikhususkan untuk Bani Israel. Tapi kami beriman kepada dia bahwa dia itu adalah nabi untuk Bani Israel. Nah, kembali kepada konsep keselamatan. Ketika ada penghakiman, maka poin daripada penghakiman ini adalah tujuannya untuk kemudian menapis orang yang ke neraka dan orang yang ke surga. Nah, yang menjadi kemudian hakimnya di sana Yesus, perkataan Yesus. Bukan konsep penebusan dosa dari hukum dosa waris, bukan. Tapi yang menjadi konsep penyelamatan adalah perkataan-perkataan Yesus. Aku adalah utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Muatan dari cakupan itu semua, Tuhan Yesus itu jelas dia adalah utusan Tuhan. Keluar daripada itu berarti sesat. Mengajarkan daripada itu berarti menyesatkan. Makanya ada pesan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 itu. Orang-orang yang kemudian mengimani ajaran yang diajarkan orang Farisi, yang nyebrang lautan menjalai jahat daratan, mereka menjadi ahli neraka dan ajarannya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Maka hari ini, kalau ahli Taurat jahatnya tidak mengikuti perintah Sang Tuhan, tapi dia tidak menduakan Sang Tuhan. Tapi penganut baru yang dihasilkan dari ajaran orang Farisi, itu menolak ketuhanan, bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu berdiri sendiri. Malah mengajarkan bahwa Tuhan itu pernah nuzul menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia, dikubur oleh manusia. Nah, ini ajaran yang 2 kali lebih jahat daripada ajaran ahli kitab. Jadi kembali kesimpulan saya, kalau Anda ingin selamat, maka dudukkan Yesus itu sebagai nabi. Jangan lebih dari itu. Itu pun nabi untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Demikian sementara. Silakan disenggol. Enggak, Kang Mas. Cuma yang sampean pingin aman toh, tindakan kayak ajaran para nabi rasul toh. Yang wong kabeh kok orang-orang mudeng. Lanjut Mas Demian. Iya, oke. Gini loh. Kalau Bang Suma nggak bisa menjelaskan tentang keselamatan di dalam Islam secara rinci, ya nggak masalah. Mungkin mengutip dalil-dalil dari ucapan Yesus untuk membenarkan ya. Seakan-akan Yesus mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Misalkan tadi ya, kalau mau hidup yang kekal harus mengikuti ucapan Yesus, karena firman Yesus itu kan, kata-kata Yesus itu kan yang menjadi hakim. Tapi yang dibahas adalah tentang menuhankan. Kalau menuhankan berarti nanti firman Yesus menjadi hakim. Padahal nggak ada hubungannya dengan itu, begitu loh. Tapi yang Yesus maksud adalah, misalkan nih ya, orang yang menolak dia sebagai Mesias, Yesus mengatakan begini, kalau kau tidak percaya akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu, kan begitu. Terus kemudian kalau dibaca Yohanes yang tadi dia kutip mengenai firmanku yang menjadi hakim itu dalam Yohanes berapa ya? 12 saya. Ya udah lupa ayatnya, ayat 49 sampai 50 itu, kalau dibaca sampai selesai, ya, Yesus menyampaikan gini loh, kalau orang yang tidak taat kepada perintahnya atau perintahnya, firmannya itu kan menjadi hakim. Nah, perintah-perintah seperti apa sih yang disampaikan oleh Yesus? Kan cuma nggak bahas tadi itu. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Apa yang disampaikan oleh Yesus? Misalkan nih, Yesus melarang orang untuk jangan berdoa di jalan-jalan, gitu kan. Nah, kalau kita lihat orang Islam, itu mereka doa di jalan-jalan itu. Kalau mau, Yesus mengajarkan begini, kalau kau mau berdoa, masuk ke kamarmu terus doa. Jadi perintah Yesus yang mana sih yang kawan-kawan Islam ini jalankan gitu, supaya dan mengklaim bahwa mereka akan mendapatkan hidup yang kekal karena percaya Yesus sebagai nabi gitu kan. Terus Yesus mengajarkan jangan bercerai gitu loh. Tapi dalam Islam itu dibolehkan. Yesus mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kebaikan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kita baca kisah Muhammad, ya gimana, kita tahu sendiri kan. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh sama seperti ketika dia disalib. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus yang paling utama adalah Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tujuan dia datang ke dunia untuk menebus dosa. Itu kata-kata Yesus yang harus menjadi hakim untuk kalian loh.
Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sampai sekarang orang Islam itu tidak taat kepada perintah Yesus, kata-kata Yesus Markus 10 ayat 45. Jadi segala sesuatu yang Yesus ajarkan itu ditolak sama Islam. Bahkan Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 4. Keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, tapi Muhammad datang membawa keselamatan. Artinya kan berlawanan dengan ucapan Yesus. Terus Yesus mengatakan, jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di dunia ini, sebab hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Orang Islam menjunjung tinggi Muhammad, lebih dari kalau dalam penjelasan kawan-kawan Islam selalu mengatakan bahwa mereka selalu menyetarakan para nabi. Tapi kalau kita lihat faktanya sekarang, yang paling dijunjung tinggi adalah Nabi Muhammad, walaupun dibilang menyetarakan, tapi kenyataannya seperti itu kan, sebagai nabi penutup. Jadi segala sesuatu yang Yesus sampaikan, yang Yesus ajarkan, itu ditolak mentah-mentah oleh Islam. Artinya apa? Isa itu bukan Yesus Kristus gitu loh. Jadi jangan bilang kami menjadikan Nabi Isa sebagai nabi, dan Nabi Isa itu sama seperti Yesus, karena Yesus itu diberitakan oleh murid-muridnya yang menjadi saksi mata. Kalau Muhammad kan bukan saksi mata. Muhammad tidak pernah hidup bersama Yesus. Muhammad bukan orang Israel. Makanya konsep tentang Isa Al-Masih ini tidak menggenapi nubuatan para nabi. Nubuatan para nabi mengenai Mesias ini yang harus kalian pahami ya. Karena pembahasan kita kan tentang keselamatan. Yesaya 42 ayat 1. Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, jadi dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau kalian bilang katanya ini bukan kepada Mesias, Yahudi nggak percaya, buka aja itu tafsiran Rasi, Rambam ini dikatakan kepada Mesias gitu loh. Jadi nubuatan ini menurut Yahudi pun kepada Mesias. Kalau kemudian nanti Bang Suma nanti membantahkan bilang katanya ayat ini kepada Nabi Muhammad, tapi sayangnya enggak gitu loh, karena dalam Mazmur 147 dikatakan bahwa Tuhan itu menurunkan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel, dan dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Kalau kemudian dibilang bahwa Muhammad lah yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, Muhammad itu bukan orang Israel gitu loh. Dalam Mazmur Daud dikatakan, Tuhan hanya menurunkan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel, dan dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Jadi gugur klaim-klaim seperti itu ya. Nah, kembali lagi bahwa kita mempunyai konsep kemesiasan yang berbeda. Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus gitu loh. Jadi kalau mau mencari pembenaran tentang Yesus, bahwa Yesus itu begini begitu, ya harus dipahami baik-baik apa yang Yesus ajarkan, seperti yang tadi saya katakan, sesuai dengan yang Yesus sampaikan. Nah, Yesus mengajarkan begini loh. Hidup yang kekal itu apa? Kan di dalam Matius 7 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Semua nggak tahu, sampai sekarang itu semua nggak tahu kehendak Bapa itu apa. Padahal Yesus sudah sampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan bahwa sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Yesus Kristus dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Melihat anak dan percaya kepadanya, apa yang diajarkan, apa yang dia sampaikan, kan begitu. Jadi jangan bilang kehendak hidup yang kekal itu seperti konsep yang tadi Suma ajarkan, itu konsep Islam, itu tidak didukung oleh kitab-kitab para nabi dan juga ajaran Yesus. Jangankan ajaran Yesus yang menjelaskan tentang Mesias menebus dosa, terus kemudian ada konsep upah dosa itu harus dibayar dengan darah, karena di dalam darah itu ada nyawa. Itu konsep di dalam perjanjian lama yang tidak ada di dalam Islam. Jadi kalau dibilang bahwa Islam itu melengkapi kitab-kitab sebelumnya, kitab yang mana dulu gitu loh. Kan semuanya kan cuman klaim. Terus kemudian semua tadi menyinggung soal dosa waris kan, karena Yesus datang menebus dosa waris. Kalau kita belajar konsep ya, konsep penciptaan di dalam Islam dan Kristen, saya tidak bermaksud untuk melebar dari topik ya, bahwa orang mati, terus kemudian manusia melakukan kerusakan di muka bumi, perempuan lahir dengan susah payah, manusia itu dia bekerja dengan susah payah. Ini ketetapan loh. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu untuk menyengsarakan manusia. Ini konsep yang bukan berasal dari kitab Torah gitu loh. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu tidak ada penderitaan, tidak ada yang namanya saling bunuh, kejahatan, terus kemudian dimatikan. Karena yang namanya manusia mati, manusia menderita, itu semua adalah karena dosanya sendiri gitu loh. Karena manusia itu dia sudah memakan buah pengetahuan yang baik dengan yang jahat. Makanya upah daripada pelanggaran itu dirasakan oleh Adam dan juga keturunannya.
Dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa Tuhan ketika mengutuk tanah itu, dia mengatakan apa? Perempuan akan melahirkan dengan susah payah, laki-laki akan bekerja dengan susah payah. Apakah itu cuma dirasakan oleh Adam dan Hawa? Di zaman sekarang kita tidak merasakan mati, tidak merasakan, tidak merasakan bahwa kita sedang berbuat jahat. Jadi konsep dosa waris itu kalau tidak ada, berarti kamu nggak usah mati begitu loh. Karena mati itu karena perbuatan Adam. Adam memakan buah sehingga seluruh manusia itu mati, kan begitu. Jadi konsep di dalam Islam tentang dosa waris kan nggak ada, dan konsep dosa waris yang mereka jelaskan di dalam iman Kristen juga kan tidak sesuai dengan yang kami imani begitu loh. Karena di dalam konsep Islam tentang penciptaan, ketetapan Tuhan itu berbeda, bahwa Tuhan itu tidak merancangkan kejahatan. Tuhan tidak merancangkan penderitaan. Itu yang merancangkan penderitaan, kematian dan sebagainya itu iblis, karena menggoda manusia sehingga manusia menjadi seperti itu, kan begitu. Dan kembali lagi kepada topik awal kita mengenai keselamatan, bahwa kita di dalam dan percaya tanpa kedatangan Yesus Kristus maka tidak akan mungkin ada keselamatan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kau bilang Yesus itu cuma jalan dan bukan tujuan, tidak ada satupun nabi di dalam perjanjian lama yang menjadi jalan. Semua nabi di dalam perjanjian lama bernubuat yang menjadi jalan itu adalah Sang Mesias, bukan mereka, bukan para nabi, bukan Musa, bukan Daud dan sebagainya, tapi Mesias loh. Jadi apakah Islam pun percaya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh para nabi? Enggak ada. Semuanya itu dirubah, konsep penebusan dirubah, konsep Mesias dirubah. Bahkan kalian mengatakan kalian menyembah Tuhan yang sama seperti Bani Israel. Faktanya kan sampai sekarang kan nggak bisa dibuktikan. Orang Israel menyembah Yotevave sebagai proper name, Yesaya 42 ayat 8. Di dalam Islam percaya proper name itu Allah Subhanahu wa taala, dan ini menggenapi nubuatan Nabi Daud di dalam Ulangan 18. Apa kata Nabi Daud? Apabila seorang nabi yang berkata demi nama Tuhan lain, ini loh, demi nama Tuhan lain dan perkataan yang tidak diucapkan oleh Tuhan, maka nabi itu harus mati begitu loh. Jadi nubuatan ini mengatakan bahwa akan ada seorang nabi yang datang membawa nama Tuhan lain. Siapa yang menggenapi itu begitu loh? Kalau orang Kristen nggak pernah mengatakan bahwa Yesus datang membawa nama Tuhan lain begitu loh. Sampai sekarang kan nggak ada. Tapi ketika agama Islam muncul di tahun 600-an, abad ke-7, membawa Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala, artinya kan membawa nama Tuhan lain gitu loh. Dan di dalam kitab 1 Tawarik berapa ya? 16 ya, dia katakan bahwa Allah bangsa lain itu adalah berhala. Jadi tidak mungkin ada Tuhan berhala yang mengutus nabi dari bangsa lain, sebab di dalam Tanakh dikatakan Allah bangsa lain, Tuhan bangsa lain itu berhala. Tidak ada kebenaran dari mereka. Kebenaran, keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi, karena mereka yang menjadi umat pilihan, mereka yang menjadi ketetapan Tuhan, bahwa Tuhan menurunkan hukum di situ pertama kali diturunkan kepada Musa, dan ketetapan-ketetapannya bukan kepada bangsa lain begitu loh. Dan sudah difirmankan bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi, Tuhan menurunkan hukum-hukumnya dan dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Lantas apalagi yang harus kita harapkan dari Muhammad yang bukan berasal dari bangsa Yahudi, yang membawa hukum dan dia orang Arab? Wajar-wajar saja ketika orang Yahudi dan orang Nasrani menolak nabi terakhir karena tidak kriteria begitu loh. Bahkan nabi-nabi di dalam kitab Tanakh itu dihapus. Ada nabi perempuan, ada nabi itu banyak sekali di dalam kitab Tanakh. Di dalam Islam itu nggak ada nabi perempuan. Jadi yang di dalam kitab Taurat yang dituliskan oleh Musa itu salah sebenarnya kalau menurut Islam. Ketika Musa mengatakan bahwa Miriam adalah nabi, Deborah adalah nabi. Jadi dalam Islam menganggap bahwa tidak ada nabi perempuan, kalau ada berarti bukan nabi kan. Jadi ajarannya memang berbeda sekali gitu loh. Kita tidak bisa menyamakan. Kalau kalian baca kitab Kejadian sampai Wahyu dan baca baik-baik, tidak ada kesamaan konsep di dalam Islam dan Kristen, tapi Islam itu sama seperti para penyembah Baal. Tahu nggak para penyembah Baal pada aja itu? Mereka meniru ajaran bangsa Yahudi kan. Mereka meniru nabi, korban persembahan. Tapi sebenarnya mereka mempersembahkan korban itu kepada iblis, kepada berhala. Mereka mengangkat nabi, tapi ternyata nabinya nabi palsu. Ajarannya ditiru-tiru. Tapi ditiru-tiru namun diubah maknanya, korban diubah makna. Ajaran tentang haram halal diubah
dua makna dalam Putus. dan di dalam dikatakan bahwa hewan yang orang Islam itu makan urea, padahal itu Arab. Jadi, Musa dihalalkan oleh Muhammad. Jadi mana mungkin apa yang disalahkan oleh Musa itu dibenarkan oleh Muhammad. Bagaimana bisa kalian mengatakan hukum Islam itu adalah hukum yang paling benar dan hukum Musa kepada Musa, hukum Islam kepada bangsa Arab dan juga kepada seluruh bangsa. Sedangkan hukum-hukumnya ini melawan kebenaran di dalam kitab perjanjian lama, kitab Yahudi, kitab Tanak dan juga di dalam iman kami. Kan begitu konsepnya. Jadi kalau mau lari dari topik tentang keselamatan ya, kita semua rinci tentang konsep dan juga ajaran-ajaran di ketiga agama ini. Oke. Dan jadi jangan kemudian mencari mengutip ayat-ayat untuk membenarkan kitab Anda begitu. Oke. Mas, dan yang orang Yahudi kok nolak Yesus pi, kok tak kandani kok sampean ngeyel. Yesus iki lho. Yesus iki lho. Mas Demian diutus menyang jagat. Kan itu juangnya kanggo ngaturake. Kang Andi raja gelet kok. Ngomong Supaya umat ini bisa selamat iki lho. Lanjut Kang Mas, cuma. Iya Mbak Josel. Oke, jadi gini loh Mas Demian. Kalau berbicara mengenai keselamatan, tolak ukur Anda untuk menilai Al-Quran itu adalah kitab yang terjemahan lama, terjemahan baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, nggak bisa. Kalam Allah Anda nilai dengan menggunakan catatan-catatan manusia. Oh, nggak bisa. Kayak mana Anda kemudian ingin menilai sebuah kitab suci, ya, yang benar-benar dibuktikan secara akal, zaman, ilmu pengetahuan, bahwa Al-Quranul Karim itu tidak bercela, tidak bertitik noda sedikit pun. Dan itu tidak bisa digoyahkan oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Anda coba menilainya dengan kitab Anda yang tidak jelas asal-usulnya dari mana. Yang nggak bisa. Jadi apa yang diurai Al-Quran tidak sesuai dengan karangan manusia punya Anda, milik Anda katakan itu keliru, ya salah. Lalu yang menilai orde lama, orde baru itu ya reformasi, Dok. Jangan kau balik-balik. Nah sekarang coba kita lihat. Kalau Anda mengatakan bahwa orang Yahudi itu nggak sama dengan ajaran Islam, lalu kita jadikan acuan itu ajaran Musanya. Ajaran Musanya masih ada tersisipkan di data yang ada di dalam kitab saudara. Coba Anda tengok di dalam Ulangan 27, nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata dengan amin. Ini apa tujuannya? Wah, kok ada orang dikutuk karena tidak melakukan perbuatan hukum Taurat dengan perbuatan. Artinya orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Musa wajib hukumnya menjalankan syariat. Wajib hukumnya mereka hidup sesuai dengan hukum fikhi. Lah kalau ada fikhinya, berarti dari A sampai Z yang menjadi tolak ukur keselamatan bagi orang-orang yang menundukkan hatinya terhadap perintah Tuhan di dalam ruang lingkup hukum Taurat harus berlomba-lomba mempraktekkan dengan perbuatan isi Taurat mereka. Berarti keselamatan itu diukur dari ketaatan mereka mempraktekkan syariat hukum Taurat. Itu dulu yang harus sampean pahami. Bahwa ternyata di perjanjian lama orang-orang dituntut untuk meraih keselamatan berdasarkan terhadap syariat, perintah muamalat. Berarti ketika ada perintahnya mandi junub, orang harus mandi junub. Kalau ada perintahnya wudhu, ya harus wudhu. Ada perintahnya sujud, ya sujud. Bukan hanya di dalam hati. Lawang aku mau mandi junub tapi cuma di dalam hati, membayangkan diri jalan ke sungai, nyembur ke sungai, habis itu keluar udah sah. Kagak begitu.
Karena di sini perintahnya jelas. Lo terkutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Berarti orang itu kudu wajib mempraktekkan hukum Taurat. Berarti dia harus sunat. Menghindari makanan-makanan yang diharamkan. Jangan mengatakan, oh kami nggak makan babi, tapi kunyah babi. Hati kami nggak makan babi, itu cuma jasad kami. Oh nggak bisa. Lalu harus dipraktekkan dengan perbuatan. Jadi keselamatan itu menurut perjanjian lama, menurut ajaran Nabi Musa, harus dipraktekkan dengan perintah. Gitu loh. Sementara di agama Anda tidak. Roma 7 nomor 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Berarti Kristen dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang di mana perbuatan itu adalah prosesi penyembahan kepada Sang Pencipta. Kenapa Torah itu kemudian dibatalkan? Kenapa orang Kristen ini dibebaskan dari hukum Taurat? Padahal hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen. Kamu dibebaskan dari undang-undang adat istiadat orang Makassar. Lalu kamu bukan orang Makassar. Gimana Anda bisa memproklamirkan diri? Teman-teman, kita sudah dibebaskan dari hukum adatnya orang Makassar. Loh, emang sejak kapan sampean terikat dengan hukum adat Makassar? Itu namanya orang gak ada penyakit, cari penyakit. Sama seperti Paulus. Teriak-teriak ke orang Roma. Wahai orang Roma, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Nenekmu kiper. Sejak kapan orang Roma itu terikat dengan hukum Taurat? Nah ini yang ingin dijajakan oleh penyesat itu. Lalu hukum Taurat itu hanya dimasukkan Tuhan ke dalam batin setiap Bani Israel. Yesaya, Yeremia 31 nomor 33. Di situ nggak dituliskan orang Flores, orang Batak, orang Toraya, orang Papua. Yang dituliskan itu batin setiap Bani Israel. Jadi hukum Torah itu hanya mengikat Bani Israel. Wah, kok ini ada yang jualan teman-teman paganisme Romawi yang mengajarkan ajaran politeisme, yang menganut Helenisme. Hari ini kita dibebaskan dari hukum Taurat. Ini gila namanya. Tetapi sekarang kita dibebaskan dari hukum Taurat sebab Yesus mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Nenekmu kiper. Sementara Tuhannya mengatakan, ya, terkutuk orang yang meninggalkan hukum Taurat dan tidak mempraktekkannya dengan perbuatan. Berarti harus Islam terus orang itu. Mereka itu harus mempraktekkan sebagai seorang Muslim. Berarti Muslim itu adalah taat, tunduk, dan taat kepada perintah Tuhan. Berarti orang Yahudi harus menjadi Muslim karena mereka harus taat kepada perintah Tuhan. Nah sekarang masalahnya Kristen. Keselamatan di Kristen itu jurusnya beda. Orang Kristen itu selamat ya cuman menghayal. Ditebus dari Yesus, ditebus dari dosa waris oleh kematian Yesus di atas tiang salib. Apakah kemudian imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang masih aktif di sinagoge mengajarkan hal demikian? Tidak. Keselamatan menurut Kristen itu adalah ketika mereka itu membebaskan diri dari ritual-ritual perbuatan baik, laku atau meditasi. Karena menurut mereka, keselamatan itu diperoleh dari pertumpahan darah Yesus di atas tiang salib. Iki ajaran sopondo. Iki nggak pernah diajarkan oleh para nabi. Yesus pun nggak pernah ngajarin itu. Makanya di awal saya katakan, keselamatan yang diperoleh oleh pengikut Yesus itu untuk membedakan antara wedus dan asu, itu adalah pernyataan-pernyataan Yesus. Bukan pernyataan Paulus. Semisal Roma 7 nomor 6, Galatia 5 nomor 1, Efesus 2 nomor 15, dan seterusnya. Bukan itu yang menjadi koridor dasar keselamatan manusia. Yang dikatakan keselamatan manusia itu adalah ketika seorang penghibur itu datang.
Penghibur itu datang dalam bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus datang memberikan aturan main. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini sunnah, ini boleh, ini nggak boleh, ini harus kamu lakukan, ini tidak harus kamu lakukan. Ini kamu tinggalkan, ini wajib kau tinggalkan. Roh Kudus yang membimbingnya seperti itu. Jadi Roh Kudus itu datang kepada penolong lain, mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, dan mengingatkan manusia tentang perkataan-perkataan Yesus. Jadi Al-Quran itu menyelisih daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada para nabi terdahulu, yang kemudian dibengkokkan umat setelahnya. Lalu kemudian Al-Quran datang meluruskan semua itu. Makanya Al-Quran mengatakan begini, walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu yang Al-Quran sampaikan. Semoga saya tidak salah ingat. Jadi orang yang zalim, kata Allah, tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Makhluk yang melata di atas bumi ini yang zalim terhadap dirinya, Allah tangguhkan kemudian siksaan mereka sampai hari kiamat. Jadi kalau orang sekarang nyembah manusia, nyembah burung merpati, nyembah patung, Tuhan tidak langsung binasakan. Allah tangguhkan sampai datangnya hari pembalasan. Oleh karena itulah kemudian Yesus mengatakan yang menjadi hakim apa? Perkataan-perkataan Yesus. Jadi perkataan Yesus inilah yang kemudian akan menjadi koridor ya sebagai pembeda antara domba dan kambing. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinah falay yuqbala min wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa mencari dinul selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Para nabi ini sudah mengajarkan Islam. Yesus mengajarkan Islam, Musa mengajarkan Islam, Adam mengajarkan Islam. Semua nabi mengajarkan Islam. Apa Islam itu? Perintah Tuhan. Itu Islam. Orang yang menjalankan perintah-perintah Tuhan disebut Muslim. Apakah Musa mengajarkan perintah Tuhan? Yes, Islam dia. Apakah Yesus mengajarkan perintah Tuhan? Yes, Islam dia. Apakah Musa dan Yesus taat kepada perintah yang dia bawa? Yes, Muslim mereka. Mereka bukan Kristen. Kristen itu ajaran yang muncul belakangan, yang menjadikan kitabnya Yahudi sebagai tameng untuk melancarkan aksi pengajaran pentuhanan terhadap manusia bernama Yesus. Makanya ketika ajaran Kristen itu diajarkan ke Roma, ke Yunani, langsung kemudian mereka itu interaksi lancar, lalu kemudian ditopang oleh kekuasaan besar yang mereka punya. Kristen berkembang dengan pesat karena mereka memiliki tangan besi. Ajarannya diajarkan dengan cara penekanan, penindasan, dan seterusnya. Itu yang terjadi sehingga Kristen itu cepat berkembang. Tapi 100 tahun kemudian muncul kebenaran hakiki, nyusul, dan juga menjadi agama yang besar. Itulah dinul Islam, agama para nabi. Jadi nabi-nabi itu ajarannya adalah Islam. Cuman porsi mereka itu berbeda. Karena mereka mengajarkan keislaman berdasarkan masa dan keterbatasan kaum pada masa itu. Makanya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, barulah ajaran Islam itu disempurnakan. Yang tadinya sudah ada, tapi belum disempurnakan. Karena pada masa itu manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Gitu. Makanya Yesus mengatakan ketika dia datang kepada Bani Israel, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam segala kebenaran.
Nah, sekarang kalau orang Kristen mengaku mereka punya Roh Kudus, lalu ditanyai, apa yang Roh Kudusmu ajarkan tentang syarat sah nikah di dalam agamamu? Orang Kristen akan pelangak-pelongok. Apa yang Roh Kudusmu ajarkan tentang ketuhanan kepadamu? Orang Kristen akan kontradiksi dan saling mengkafir-kafirkan, sesat menyesatkan antara sekte satu dengan sekte yang lain. Berarti di antara orang Kristen ini nggak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri orang Kristen, maka tak ada sekte di dalam Kristen, tapi hanya ada satu. Kenapa? Karena Roh Kudus ada pada diri mereka. Roh Kudus nggak mungkin datang kepada pendeta ini mengatakan Tuhan ada 3 pribadi, kemudian Roh Kudus datang ke pendeta ini mengatakan Tuhan itu adalah satu pribadi. Satu oneness, satu Tritunggal, satu ini, satu ini. Roh Kudus yang benar itu yang mana? Roh Kudus yang benar itu adalah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quranul Karim sebagai pondasi akhir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua umat Islam yang mengimani Al-Quran sudah pasti menuhankan dan menjadikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan. Itu baru Roh Kudus yang benar. Kalau datang ke Islam yang satu, datang kepada Muhammadiyah, wahai Muhammadiyah, Tuhanmu ada berapa pribadi? Satu. Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Nabi. Datang kepada Nahdlatul Ulama, Tuhanmu berapa? Satu. Nama Nabi Rasulmu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Datang lagi kepada aliran yang lain, sama semuanya. Kenapa? Karena Roh Kudusnya sama. Tapi coba datang kepada Kristen, datang kepada Katolik, datang kepada Saksi Yehova, datang kepada Advent. Berbeda-beda. Artinya mereka tidak punya Roh Kudus. Mereka nggak punya Roh Kudus. Kenapa? Karena yang mereka pahami sebagai Roh Kudus itu adalah pembisik Tuhan yang datang pada diri mereka masing-masing. Faktanya di lapangan, apakah betul Tuhan itu berbeda konsep? Di oneness Tuhannya beda, ya Roh Kudusnya beda, di sini juga beda. Kita lihat MYM, bagaimana kemarin cakar-cakaran dengan Daniel, dengan Tom, dan seterusnya. Jadi bukti keselamatan itu, terakhir dari saya, keselamatan itu hanya datang ketika kita mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan yang mengabarkan akan datangnya khataman nabiyyin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Kalau masih ada tanggapan, silakan. Oke, terima kasih Bang Joma. Ya, Bang. Roman. Mas Demian sebentar ini udah rame di sini. Kalau Roman punya keilmuan, silakan open mic setelah Demian. Nanti kita tanggapi kok. Tenang aja. Kalau Anda menyangkal para nabi itu adalah Muslim, mengajarkan ajaran Islam di porsi zamannya, ya silakan kalau Anda punya ilmu tapi ya. Zaman Muhammad. Ya, kalau Anda punya keilmuan. Gitu ya. Dengar, ini orang kok datang marah-marah sih? Habis minum cap tikus ya? Kalau habis minum cap tikus marah-marah dulu, santai dulu, dengerin dulu formatnya. Baru udah nih, nggak usah ditanggapi, diskusikan aja diskusinya, jangan ditanggapi. Cuma si bajigur itu. Apa sih ini orang ngedumel aja gitu loh. Emang lu pikir sabar. Lu pikir Bapak nanti. Lu pikir para nabi sebelumnya itu Kristen? Ayah nenek lu kiper? Enggak, bukan, mereka enggak Kristen. Halo, kapan saya tanggapinya ini? Ya, Roman lu diam dulu ya. Ya, Mas Demian silakan. Oke, gue diam dulu. Iya, oke. Nanti lu lawan gua. Abis ini lu lawan gua. Ya, lanjut Mas Demian. Semua kalian gabung lawan gue. Bagaimana lu lawan lu bahasa Indonesia yang enggak nyambung? Lanjut Mas Demian. Logika lu yang kagak benar. Oke. Ayo, lu jangan kemana-mana ya. Lu di sini, stay di sini habis Mas Demian. Gimana? Gabungin semua. Ya lu diam habis ini. Lanjut Mas Demian. Gue diam sekarang. Sekarang. Oke, sekarang izinkan saya 5 menit berdua sama dia. Sebentar. Tuanmu ada sebentar Mas Demian, izin dulu. Roman, tuanmu ada berapa? Jawab. Islam baru. Tuhanmu ada berapa? Udah nggak usah banyak ngomong. Tuhanmu ada berapa? Islam. Woi, Tuhanmu ada berapa? Nggak bisa jawab kan? Gimana mau diskusi? Menyebutkan berapa Tuhanmu saja diam. Tuhanmu ada berapa?
Jawab. Itu logika si Juma. Tuhanmu ada berapa? Jangan nangis. Ya, nangis siapa yang nangis? Ya Tuhanmu ada berapa? Islam jawab. tak bisa berdiri tanpa adanya Muhammad. Tuhanmu ada berapa? Sekali lagi saya tanya, Anda nggak mau jawab berarti Anda nggak punya ilmu. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tuhanmu ada berapa? Jawab. Ini diskusinya sama siapa Bang Andi? Bentar Mas Demian. Dari awal kan saya sama Bang Suma, kenapa Ya. jadi Jadi nggak bisa jawab dia. Pertanyaan sederhana, Tuhanmu ada berapa, nangis dia. Lanjut Mas Demian. Halo, Andi. Lanjut. Diskusinya Sorry. Lanjut. Lo, Gimana? Lu diam. Diskusinya nggak berjalan dengan baik ini. Oke, lanjut. gue diam. Ya oke, saya tanggapi ya Bang ya. Begini, tidak ada satupun kolerasi tentang Islam dan Muhammad itu di dalam kitab kami begitu loh. Jadi kalau disama-samakan atau diklaim-klaim itu tidak tertuju kepada. Jadi kalau Islam itu tanpa yang pertama tanpa memfitnah, tanpa mengklaim kebenaran itu nggak akan mungkin ada begitu loh. Misalkan seperti contoh tadi kan dibilang roh kebenaran itu datang di era Islam, ya kan, untuk menyatakan tentang kebenaran. Padahal dalam Yohanes 16 ayat 13 ini Roh Kudus itu dijanjikan kepada para rasul begitu loh. Bahwa roh itu akan datang kepada para rasul. Kalau para rasul tunggunya 6 abad kemudian, 600 tahun kemudian, ya berarti mereka udah jadi kerangka ini. Jadi kalau diklaim kepada Muhammad itu ya nggak nyambung sekali loh. Tetapi apabila ia datang roh kebenaran, ia akan memimpin kamu loh. Ini kamu ini kepada murid-murid atau kepada para rasul ya, seperti itu. Jadi nggak nyambung sama sekali begitu loh. Dan tidak ada satupun kolerasi tentang keislaman di dalam Alkitab. Jadi seperti yang tadi Bang Suma bilang kan, kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan. Terus jangan samakan catatan manusia dengan kalam Allah, Islam pakai logika. Itu semua kan cuma tuduhan begitu loh. Jadi tanpa menuduh seperti poin yang tadi saya sampaikan kan, tanpa menuduh, tanpa mengklaim, Islam itu nggak akan mungkin ada kebenarannya karena dia tidak bisa berdiri sendiri begitu loh. Jadi harus mengklaim dari iman orang lain, walaupun kitab-kitab sebelumnya itu tidak mendukung, dan saya udah sampaikan dari dalilnya bahwa Tuhan-Tuhan bangsa lain itu berhala, dan juga hukum-hukum di dalam Yahudi, kitab perjanjian lama, dan juga ajaran Yesus di dalam perjanjian baru yang dimana Muhammad meniadakan atau Muhammad tidak mengajarkan sedemikian. Jadi kan tidak ada korelasinya sama sekali begitu loh. Dan kemudian mengenai hukum-hukum yang tadi Bang Suma singgung bahwa di dalam hukum Taurat diajarkan begini terus kemudian Paulus membatalkannya. Kalau lu baca kitab Roma sampai selesai, Paulus itu sama sekali kan tidak membatalkan hukum Taurat begitu loh. Hukum Taurat itu kalau dibaca kitab-kitab para rasul, sejarahnya orang Yahudi masih melakukan yang namanya 613 mispot, adat istiadatnya itu masih dijalankan. Bahkan Rasul Paulus meneguhkan apa yang mereka inginkan. Kalau kalian sunat, jangan cuma sunat secara lahiriah saja, tapi di dalam Torah pun diajarkan kalian harus sunat hati juga. Itu kan Paulus teguhkan untuk mereka jalankan. Jangan hanya mengikuti separuh, tapi meninggalkan separuh. Dan tidak ada Paulus itu dia meniadakan hukum Taurat. Di dalam Roma yang tadi Bang Suma kutip itu, Roma berapa ya? Roma berapa yang mengenai membatalkan hukum Taurat itu? Yang dibatalkan ini apa tadi? Roma 7 nomor 6, Roma 7 nomor 6. 7 nomor 6. Tadi kan Bang Suma udah kutip kan, Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, kalau di dalam kitab perjanjian baru kan Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan kutuk itu kan. Jadi yang dibatalkan ini apa Bang Suma? Hukumnya ataukah ketentuan daripada pelanggaran hukum itu. Jadi itu kan tidak bisa dibedakan gitu loh. Makanya dibaca kitab Roma itu baik-baik. Karena perkataan Paulus itu tidak mudah untuk dimengerti oleh orang-orang yang cuma asal mengutip dalil untuk menyalahkan Paulus. Nggak bisa sama sekali gitu loh. Tulisan Paulus itu adalah seorang rabi yang luar biasa. Dan bahasanya itu bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang memang punya hati nurani. Kalau yang nggak punya hati nurani yang akan mungkin bisa mengerti. Jadi tidak sama sekali korelasi apa yang disampaikan oleh Bang Suma mengenai tadi dalam Quran
mengenai Paulus dan hukum Taurat, terus kemudian dengan Yesus. Malahan kalau di dalam tafsiran-tafsiran tentang Paulus meneguhkan apa yang Yesus ajarkan tentang hukum kasih karunia, dia menjelaskan seperti apa. Beda sama Muhammad, Bang. Kalau Muhammad itu dia menghapus konsep Mesias, dia membawa Tuhan baru, terus kemudian dia meniadakan ajaran Yesus gitu kan. Dia meniadakan juga tujuan dari Yesus itu datang ke dunia. Jadi segala sesuatu itu dia hilangkan dengan alasan kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan atau sudah dirubah-rubah ya. Gitu. Jadi tuduhan-tuduhan yang harus disampaikan untuk menunjukkan kebenaran Islam itu. Tanpa tuduhan, kebenaran Islam itu tidak akan mungkin bisa berdiri begitu loh. Kenapa? Karena di dalam kitab sebelumnya itu sudah ditetapkan bahwa akan ada nabi palsu, terus kemudian hukum tidak boleh diberikan kepada bangsa lain, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, kata-kata telak yang bisa untuk dikatakan oleh Muhammad itu cuma satu. Kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan, udah dirubah-rubah oleh ahli kitab kan, intinya seperti itu. Itu udah menjadi kata-kata kita orang Kristen menjelaskan keimanannya tentang apa yang Yesus ajarkan, tentang apa yang Musa ajarkan. Ternyata seorang kami mengikuti ajaran Musa, kami mengikuti ajaran Isa dan sebagainya. Ternyata nggak seperti itu. Jadi kata telaknya ya sudah dipakai, sudah diubah. Itu sudah pasti, Bang Suma. Jadi kebenaran Islam ya seperti itu. Dan saya pikir saya nggak perlu untuk menanggapi semua yang Bang Suma katakan gitu loh. Karena tadi Bang Suma tidak menjelaskan dari sisi Islam, biar kita orang non-Islam bisa mengerti kira-kira Islam itu seperti apa ajarannya, konsep keselamatannya. Jangan kemudian mengajarkan orang yang punya kitab yang notabene dia itu udah ngerti konsep keselamatannya, sudah mengerti ajaran Yesus itu seperti apa, yang nggak akan mungkin bisa bisa mempan gitu loh. Kecuali kau bodoh-bodohi orang yang misalkan tidak pernah baca Alkitab, terus kau jelaskan Paulus meniadakan hukum Taurat, Yesus bukan Tuhan. Kalau kalian menuhankan Yesus masuk neraka loh. Mana ada Yesus mengajarkan seperti itu gitu kan? Jadi kalau mengajarkan atau mau bernarasi kepada orang yang kita nggak akan mungkin bisa memban begitu, Bang. Jadi itu aja sih tanggapan saya, nggak perlu panjang-panjang. Oke, terima kasih. Roman, sebelum ke Banyu, Mak. Roman, lu H2H sama gue, lu berani atau tidak? Lu jawab A, berani, B, tidak. Ayo jawab. Buruan, jawab. Habis ini lu H2H sama gue. A, berani, B, tidak. Jawab. Ngoceh aja lu kayak burung beo habis minum cap tikus pagi-pagi. Lanjutkan. Ya Bang Roman, gantiin saya aja Bang Roman. Mungkin beliau mau ngomong itu. Ya nggak punya ilmu bahasa Indonesia yang nggak nyambung. Lanjut Bang Juma. Nggak apa-apa. Biarkan dia ini. Ya coba. Ya, jadi gini. Oke, jadi gini. Terkait dengan keselamatan. Tadi di awal saya sudah katakan, keselamatan itu menurut Yesus adalah jadikan ajaran Yesus itu, perkataan Yesus itu sebagai kunci di dalam beragama. Nah, kalau semua perkara yang didudukkan kemudian adalah pernyataan Yesus, lalu kemudian kita uji di dalam ajaran Islam, tidak ada masalah dengan itu. Yesus mengaku dirinya nabi, utusan Tuhan, untuk mendapatkan hidup kekal, mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Udah, Islam itu lolos di sana. Yesus mengatakan utusan kepada Bani Israel. Al-Quran menerangkan bahwa dia sebagai nabi yang diliputi dengan tanda-tanda kekuasaan mukjizat yang diperuntukkan kepada Bani Israel. Nggak ada masalah berarti. Nah, sekarang kita uji. Ketika kemudian ada pernyataan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu justru membatalkan semua apa yang ada di dalam hukum Taurat, satu hal yang mesti saudara pahami, Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi tidak ada yang dibatalin oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena aturan itu diperuntukkan kepada mereka Bani Israel. Tapi kalau Al-Quran, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Semua seruannya selalu kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul lati khalaqakum. Semua seruannya kepada manusia. Tapi kalau Yesus seruannya hanya kepada Bani Israel. Nah, kenapa ada Kristen nempel? Karena Kristen mendapatkan ajaran dari ahli Torah, ahli kitab, orang Farisi yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Gitu loh.
Jadi Kristen ini muncul atas prakarsa orang Yahudi, oknum yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, menggantikan Tuhan-Tuhan mereka, orang-orang terdahulu dalam hal ini Imperium Romawi, dari yang menuhankan dewa-dewa menuju kepada menuhankan manusia benar, yaitu Yesus, jelmaan dewa, jelmaan Tuhan. Jadi yang tadinya penguasa Romawi memiliki konsep dewa, tapi dewanya tidak pernah nuzul di atas muka bumi, hanya dalam hayalan mereka. Begitu Yesus nyata di depan mereka membangkitkan orang mati dan seterusnya, lalu kemudian dijajakan kepada mereka, itulah dewa kalian yang namanya Zeus, nuzul menjadi Yesus, mereka lantas mengimani. Nah, penguasa ini melebarkan sayap sampai kepada Indonesia, Anda imani. Jadi kalau Anda mengatakan tentang Tuhan itu yang di Islam adalah Tuhan baru, Anda harus pahami dulu Islam itu seperti apa. Karena Islam itu memahami bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu, yaitu Dia yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang datang kepada mereka, menyatakan diri kepada mereka, berfirman kepada mereka. Itulah Tuhan yang kami sembah. Bukan seperti Kristen, membikin Tuhan baru dari rupa manusia, dari rupa burung merpati. Itu Kristen. Meskipun mereka mengatakan kami penerus ajaran Yahudi, keselamatan asalnya dari Yahudi, tetapi penulis kitab mereka melakukan penelitian terhadap kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta, lalu mereka cocok-cocokkan dengan kitab mereka. Yang cocok kemudian dengan ajaran yang bisa dijajakan ke Kekaisaran Romawi yang mana ya? Oh, ini di Yesaya ada, kemudian ada di Daniel, kemudian ada di kitab Ulangan, kemudian ada di kitab Yesaya. Ambil, dudukkan ke situ. Oh, Mazmur bab sekian, nomor sekian, cocok ini kayaknya dengan Yesus. Eli lama sabaktani, kayaknya cocok untuk Yesus ini. Dicatatlah itu semua, baru dikatakan, ini loh perjanjian baru, yang ini perjanjian lama, nggak laku lagi tuh. Yang baru ini adalah penggenapan dari nubuatan. Itu yang terjadi di kitab saudara. Berbeda dengan Al-Quran. Tidak ada kemudian menjadikan kitab agama terdahulu sebagai perjanjian lama, lalu Al-Quran perjanjian baru. Tidak. Al-Quran benar-benar murni dari langit, meluruskan hal yang ada di masa lampau dan masa yang akan datang. Dan itu dibuktikan kebenarannya hari ini. Berbeda dengan kitab Anda. Lukas menuliskan berdasarkan penyelidikan. Yang lain melakukan penyelidikan, menyusun berita tentang apa yang kemudian mereka terima dari saksi-saksi. Berarti dia hanya karya tulis, bukan firman Tuhan. Kan begitu. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan Rasul Muhammad SAW itu membentuk Tuhan baru, tidak. Karena yang kami sembah adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu perkataan Tuhan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, aku inilah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, Tuhan yang disembah oleh Musa, oleh Nabi Musa, itulah yang juga yang kami sembah. Seperti apa wujudnya Tuhannya Nabi Musa? Nggak ada yang tahu. Cuman di kitab yang Anda punya, yang kemudian hanya terjemahan, yang mengatakan Tuhannya Nabi Musa itu berbentuk manusia. Tuhannya Nabi Musa itu berbentuk seperti ini dan itu. Hanya di kitab Anda kemudian Tuhan itu dikatakan bertanduk 7, bermata 7. Tapi para nabi tidak ada yang mengajarkan itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tuhan itu tidak nampak. Dan Tuhan sendiri mengatakan dalam kitab Keluaran tidak ada manusia yang tahan dapat hidup karena melihat aku. Tidak ada manusia bisa melihat aku. Semua akan mati. Artinya Tuhan itu nggak bisa diwujudkan. Sementara di agama Anda, Tuhan itu diwujudkan. Untuk apa Tuhan diwujudkan di agama Anda? Untuk dijajakan kepada Romawi Yunani yang memang dewa mereka itu diwujudkan dalam rupa manusia. Laku di situ. Tapi ke Yahudi laku nggak Kristen itu? Tidak. Harusnya kalau kita lihat, Kristen usianya 2000 tahun, harusnya Yerusalem itu sudah tidak ada lagi praktisi Yahudi. Semuanya Kristen. Tapi faktanya, hanya 3% Kristen di sana.
Jadi 2000 tahun ini kemana aja Kristen ini? Ya kembali ke asalnya, Romawi Yunani. Di sanalah pusatnya. Makanya Eropa itu menjadi basis kekristenan. Kemana-mana Kristen menjajah pasti muaranya dari sana, dari Eropa, dari Barat, nyebrang ke Asia dan seterusnya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan baru, tidak. Dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Kami tidak membentuk ilah lain. Kami mengilahkan yang datang kepada para nabi. Itu loh. Yang datang kepada para nabi itulah yang kami ilahkan. Sementara Kristen mengilahkan kepada siapa? Anak Maria. Tante Maria sendiri tidak pernah menuhankan anaknya. Loh, Kristen menuhankan anaknya Tante Maria. Siapa yang ngajarin? Siapa yang beri petunjuk demikian? Ya lihat kitab Anda. Markus 5 itu memberikan petunjuk. Ketika roh jahat itu memasuki jasad seseorang, lalu kemudian orang ini melihat Yesus, tiba-tiba orang yang kerasukan roh jahat itu lari menemui Yesus dan sujud menyembah kepada Yesus. Itu yang mencontohkan kepada Anda. Penganut ajaran orang-orang yang datang kepada Yesus, kemudian orang Majus, penyembah matahari, penyembah api, datang juga menyembah kepada Yesus. Jadi yang menjadikan Kristen itu menyembah Yesus, yang pertama kali memberikan contoh penyembahan itu orang Majusi, penyembah matahari, penyembah api, dan juga adalah iblis yang sujud menyembah kepada Yesus. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Ada enggak mereka datang begitu melihat Yesus kemudian dia sujud menyembah seperti adanya Kristen sekarang? Enggak ada itu. Bagaimana dengan ibunya? Menyembah enggak kepada Yesus? Yakobus, saudaranya, adiknya, Yudas adiknya, apakah menyembah kepada Yesus? Tidak. Tapi Kristen dari mana mendapatkan ilmu menyembah kepada Yesus? Dari Romawi Yunani. Karena didudukkan Yesus itu sebagai juru selamat, dalam arti kata harus mati di tiang salib kemudian menjadi Tuhan. Kan begitu. Jadi Islam ini tidak melakukan penelitian Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian membuat Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu seketika diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur untuk mengajarkan seluruh umat manusia kebenaran itu seperti ini. Kalau di kitab Anda itu nggak ada lagi kitabnya Nabi Musa. Ada nggak yang bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Ada nggak yang mampu menunjukkan orang yang menghafal kitabnya Nabi Musa? Nah, firman-firman yang diterima oleh Yesus, ada nggak yang menulis firman-firman yang dituliskan kemudian Yesus? Ada nggak data valid bahwa kitab Anda adalah perkataan-perkataan Yesus murni dari Yesus? Nggak ada. Siapa yang menjadi penghafal wahyu firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Jadi apa landasannya kemudian mengatakan Al-Quran salah? Sementara yang Anda jadikan alat untuk menguji Al-Quran adalah perkataan-perkataan manusia. Nggak bisa. Jadi keselamatan itu ada pada diri Yesus ketika Yesus didudukkan sebagai nabi untuk Bani Israel. Itu baru selamat. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah penebus di atas tiang salib, itu masuk kerana ajaran filsafat Helenisme. Dan Anda sudah terjebak di dalam. Saya kira begitu dari saya. Mudah-mudahan Saudara Demian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke. Roh saya tadi yang dari Jawa itu udah keluar. Jadi kembali kepada Makassar. Makasih. Bang Handi, Rohman tadi itu ya Rohman ya Rahim. Suruh naik Bang Handi. Dialog dengan Bang Handi, silakan. Jadi saya nggak menanggapin lagi nih. Terserah kalau Bang Handi kasih atau adik saya Demian masih mau, silakan. Biar adil lah, kan kita diskusi dua arah. Iya, silakan. Iya begini loh Bang, bahwa Yesus itu cukup dipercaya sebagai utusan saja, terus kemudian datang kepada Bani Israel. Itu bukan ajaran Yesus seperti itu supaya dapat hidup yang kekal. Itu ajaran Bang Suma mungkin, atau itu konsep Muhammad mungkin. Kalau ajaran Yesus tidak seperti itu. Kalau ajaran Yesus ya bahwa dia datang untuk menyerahkan nyawanya supaya manusia memperoleh hidup yang kekal sesuai dengan nubuatan para nabi, bahwa dia datang mengajarkan ini, terus kemudian dia melakukan ini. Nah itu yang kemudian kita harus taat, terus kita harus yakin bahwa dia benar-benar menebus dosa. Nah itu baru memperoleh hidup yang kekal. Kalau enggak ya berarti sama seperti ucapan Yesus kan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ya orang Islam akan mati dalam dosa, orang Yahudi yang menolak Yesus akan mati dalam dosa. Nah itu kan yang Yesus ajarkan. Dan kemudian Bang Suma mengatakan bahwa Torah itu hanya untuk Bani Israel. Yang menjadi pokok penjelasan saya itu bukan Torah itu
turunkan kepada Bani Israel, terus kebenaran itu hanya bagi mereka di dalam hukum-hukum itu saja gitu loh. Tapi yang saya kritik adalah kenapa kebenaran di dalam apa namanya Torah itu disalahkan oleh Muhammad begitu loh. Contoh tentang makanan haram dan halal, Musa mengharamkan, tapi Muhammad itu menghalalkan. Itu kan menentang kebenaran di dalam hukum Torah. Nggak mungkin dong kita bilang apa namanya berzina itu haram, terus kemudian datangnya nabi yang lain dia mengatakan enggak, berzina itu halal, kan begitu. Jadi kebenaran di dalam Torah itu yang kemudian diubah-ubah begitu loh, diubah-ubah atau ditentang kebenarannya. Itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa begitu? Kalau memang Muhammad datang untuk membenarkan, lantas bukannya datang untuk membenarkan, tapi kenapa untuk menyalahkan gitu loh, menyalahkan hukum Musa dan mengubah makna-makna. Misalkan saya kasih contoh ya tentang hukum sunat nih, bahwa hukum sunat itu di perjanjian Tuhan kepada Abraham dan harus dilakukan pada hari ke-8. Itu ketentuan kan. Terus kemudian ada juga yang tidak sunat pada hari ke-8. Tapi yang menjadi ketentuan apa? Yang menjadi ketentuan itu adalah sunat pada hari ke-8. Kalau ada konsep yang lain daripada itu dari mana itu? Itu dari mana? Ya sudah pasti bukan Tuhan yang menurunkan perjanjian itu kepada Abraham, tapi sudah pasti itu Tuhan baru, itu Tuhan lain, karena perjanjiannya berbeda, konsepnya berbeda, kan begitu. Dan Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen mengadopsi ajaran-ajaran pagan Yunani ya, yang mengajarkan tentang dewa-dewa nuzul ya, menjadi manusia, menjadi apapun itu. Tapi saya mau tunjukin buat Bang Suma bahwa di dalam kitab Tanakh itu para nabi melihat atau menyatakan bahwa Tuhan datang kepada mereka dan mereka melihat Tuhan. Jadi konsep tentang Tuhan berteofani itu bukan ajaran Yunani Bang Suma, itu ajaran di dalam kitab Tanakh. Misalkan dalam Kejadian 16 ayat 7 terus 21 ayat 17 Tuhan datang kepada Hagar dalam wujud malaikat dan Hagar mengatakan Tuhan telah melihat aku, kan begitu. Terus kemudian ada juga Yakub, dia berkata dia telah bergumul dengan Tuhan secara tatapan muka, face to face, tetapi nyawaku tertolong. Terus Kejadian 18 ayat 13 Tuhan berbicara dengan Abraham bertatapan muka ketika dia datang duduk makan bersama Abraham. Kan itu bukan ajaran pagan gitu loh. Ajaran Islam itu sama seperti ajaran para nabi, dan orang Islam menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Pertanyaan saya begini loh, terus kenapa Tuhan Islam itu tidak bisa berteofani sama seperti Tuhan para nabi? Kan begitu pertanyaannya. Kalau memang sama gitu kan. Terus kemudian kalau sama, kenapa Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi itu berbeda dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Islam? Muhammad memperkenalkan Tuhan yang bernama Allah. Sedangkan Musa dan para nabi, Yesaya misalkan dalam Keluaran 3 dan juga Kejadian Yesaya 42 ayat 8, itu mereka menyatakan nama Tuhan itu bukan Allah gitu, tapi mereka menyatakan nama Tuhan itu Yotevave, tapi di dalam Islam nama Tuhannya berbeda. Kan yang diklaim kan sama, kami orang Islam menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Tuhan yang disembah Ishak, dan Tuhan yang disembah oleh Yakub. Tapi kenapa berbeda gitu loh? Apakah ini cuma klaim ataukah bisa putus-putus sini bocah. Kalau misalkan kita klaim membuktikan kebenarannya, maka kebenaran itu pasti gugur gitu. Klaim itu pasti gugur gitu. Gitu aja sih, singkat-singkat aja. Ya tapi dipakai juga LAI terakhir itu ya, lo nggak suka. Silakan banyak Pak. Baik. Jadi gini Demian. Kalau Anda kemudian menguji kebenaran Islam dengan konsep syariat, harusnya Anda bertanya dan berkaca. Apakah kemudian orang Kristen itu masih praktisi Yudaism, masih praktisi Torah? Kan tidak. Padahal diakui ajarannya berasal dari sono. Kalau Anda mengatakan diharamkan di Torah, dihalalkan di Al-Quran, alasannya jelas. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Torah itu hanya untuk Bani Israel. Artinya setelah Al-Quran datang sebagai petunjuk akhir, maka semuanya harus beriman kepada Quran. Ini yang menjadi acuan akhir. Kalau yang Anda katakan pengharaman di dalam Torah, Anda juga harus melihat bagaimana Yesus kemudian membatalkan sesuatu yang diharamkan di Torah.
Tidak boleh kemudian orang melakukan aktivitas di hari Sabat. Yesus melakukan. Artinya, indikasi perubahan firman Tuhan itu ada. Jika Tuhan itu sendiri yang kemudian memerintahkan utusannya untuk merubahnya. Makanya ada yang dikatakan nazak manzuk. Merubah hukum Tuhan berdasarkan perintah Tuhan itu sendiri. Contoh misalnya, pada saat Adam dinuzulkan di atas muka bumi. Apakah ada larangan kemudian saudara kandung nikah dengan saudara kandung? Nggak ada. Kenapa? Karena kondisi pada masa itu memang membolehkan. Keadaan. Begitu juga ketika datang perintah kemudian tidak boleh melakukan persetubuhan dengan mahram terhadap saudara sendiri. Karena memang sudah bukan zamannya. Begitu juga hukum Tuhan. Ketika hukum Tuhan kepada Bani Israel berlaku hanya pada zamannya. Tapi Al-Quran berlaku untuk selamanya dan berlaku untuk kepada seluruh umat manusia. Makanya dikatakan, ya ayuhan nas. Musa tidak pernah menyeru, wahai manusia. Yesus juga tidak pernah menyeru, wahai manusia. Mereka ini menyebut nama Bani Israel saja. Ya Bani Yakub, ya Nabi Israel. Itu yang disebutkan. Tidak pernah menyebut seluruh manusia. Seruan-seruannya itu nggak pernah menyebut seluruh manusia. Bahkan dia akui diutus hanya kepada domba. Itu pun yang hilang dari Bani Israel. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengukur Al-Quran dengan data-data yang ada di dalam kitab yang hanya terjemahan. Aslinya pun hanya tulisan manusia. Dan tulisan manusia ini dituliskan hanya karena dasar penyelidikan, bukan pewahyuan. Nah, makanya dikatakan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'iza mir rabbikum wa syifa'u lima fi suduri wa hudaw wa rahmah. Apa itu? Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Untuk siapa? Lil mu'minin, untuk seluruh orang, untuk semua orang-orang yang mukmin. Jadi ada perintah. Sementara kalau Anda mengatakan, kenapa Al-Quran merubah? Itu tidak merubah. Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh manusia. Torah diperuntukkan untuk kaumnya Musa. Yang tadinya ruang lingkupnya kecil, sekarang untuk seluruh umat manusia. Dan tidak termakan oleh zaman. Semuanya sampai ke zaman manapun. Makanya Al-Quran itu tidak pernah berubah. Berbeda dengan kitab saudara. Kita sekarang mau taat kepada kitab Torah Musa nih misalnya. Al-Quran nggak ada. Ayo kita ikut kepada Torah Musa. Ayo, kepada siapa kita harus minta Torah Musa? Siapa yang bisa membuktikan adanya Torah Musa sekarang? Oh ada kok, yang mana? Yang di gereja? Nggak mungkin itu. Lalu siapa? Oh ada kok dari kitab Esra. Nah, kitab Esra diterima oleh siapa? Oleh si Fulan. Fulan ini siapa? Lalu si Fulan sampaikan kepada siapa? Untuk menyatakan itu betul dari Esra, apa dasarnya? Kalau ada sampai di Esra, dari mana kita tahu bahwa itu dari Musa? Kita kehilangan arah. Oleh karena itulah kemudian Tuhan mewahyukan kitab suci. Yang mana kitab suci itu merangkum semua apa yang Tuhan anggap perlu untuk kemaslahatan umat manusia. Itulah Al-Quranul Karim. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Al-Quran merubah, loh, coba Anda bercermin. Apa yang dikatakan oleh kitab saudara, seperti yang saya terangkan tadi. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Artinya nggak ada lagi hukum Taurat itu. Baca Efesus 2 nomor 15. Apa yang tertulis di sana di Efesus 2 nomor 15 ini? Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi nggak ada lagi. Masih syukur-syukur di Al-Quran masih ada haram makan babi. Tapi kalau di agama Anda, nggak ada lagi itu. Sedikit pun, setitik pun nggak ada. Bahkan hukum pertama dari hukum 10 itu pun dihilangkan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah Kristen membentuk ilah baru? Yes. Siapa? Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena mereka adalah penganut ajaran Paulus. Apa ajaran Paulus itu? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada perintah di dalam hukum Taurat jangan berzina, itu sudah dibatalkan, sudah dihilangkan. Jadi sekarang Anda bebas berzina. Jadi kalau ada perintah jangan ada ilah lain, itu sudah dibatalkan. Maka sekarang Anda bisa menyembah pohon, menyembah batu, menyembah apapun boleh. Karena itu perintah.
Dengan matinya Yesus, Taurat dibatalkan beserta segala perintah dan ketetapan, ketentuan, aturan yang ada di dalamnya. Jadi kalau orang Kristen sekarang itu seperti sekarang ini, salah nggak kalau dia tidak menyembah kepada Allah? Tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena memang mereka tidak lagi menundukkan diri terhadap perintah Tuhan. Nah, kenapa umat Islam tidak ke sana? Karena umat Islam punya panji sendiri. Al-Quranul Karim itu sebagai panduan terhadap ajaran Nabi Musa. Al-Quran menerangkan hanya kepada ajaran kepada kaumnya Nabi Musa. Apa buktinya? Yeremia 31 nomor 33. Terhadap ajaran Yesus, ternyata ajaran Yesus hanya kepada Bani Israel. Apa buktinya? Matius 24 nomor 15. Jadi Al-Quran ini untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Berarti Anda ingin beriman kepada Musa, Anda ingin beriman kepada Yesus, karena Anda bukan Bani Israel, kemana perginya? Al-Quranul Karim. Itu adalah jalan terakhir. Jadi umat Islam itu beriman kepada Musa, beriman kepada Yesus. Tapi kalau orang Kristen tidak beriman kepada Yesus, beriman kepada Paulus. Apa buktinya? Mereka meninggalkan hukum Torah. Mereka mengimani Yesus itu bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh manusia. Tanya Yesus, adakah dia pernah mengatakan ketika dia hidup bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia? Nggak ada. Tapi ada Matius 28, nomor 19. Oh, itu setelah dia terangkat ke langit, muncul data itu. Siapa yang menambahkan? Nggak tahu. Siapa yang mengajarkan itu? Nggak tahu. Siapa yang menginginkan kemudian Yesus itu dituhankan? Paulus. Berarti Paulus in the gang lah yang mengatakan bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Coba sementara Yesus ketika ditanya, kau diutus untuk siapa sih? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk mereka, yaitu domba yang hilang dari Bani Israel. Nah sekarang apakah Anda Bani Israel? Kan bukan. Lalu solusinya gimana? Kalau Anda cinta Yesus, cinta kepada Nabi Musa, cinta kepada Tuhannya Yesus, mari masuk ke Islam. Mari bersyahadat. Tunjukkan imanmu bahwa engkau adalah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Allah kepada Bani Israel yang mengajarkan menyembah hanya kepada satu pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Hanya itu solusi terakhir. Karena Yesus mengatakan, kalau dia datang, yaitu seorang penolong lain, maka dia akan mengajarkan, mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ajarkan kepada kalian. Yohanes 14 nomor 26. Itu yang perlu dipahami. Maka sekarang ketika saya melihat di kitab Anda yang dikatakan tinta merah, perkataan-perkataan Yesus, aku tidak berkata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Kami temukan perkataan berulang di dalam Al-Quran tentang itu. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Di situ dia mengatakan, "Ani ubudullah rabbi wa rabbakum." Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi ada nggak ajaran Paulus begitu? Bahwa Yesus pernah mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel? Nggak ada. Yang Paulus ajarkan adalah sembahlah Yesus karena dia adalah inkarnasi Tuhan. Dialah Tuhan itu sendiri yang datang mengosongkan dirinya. Nah sekarang Anda pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Anda pengikut Paulus. Sementara yang diselamatkan adalah mereka yang mengaku Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi keselamatan itu kembali kepada yang tadi, mengajarkan Yesus itu Rasulullah, bukan yang lain. Demikian. Lanjut bro, Demian. Langsung ya Bang Andi, langsung tanggapi. Langsung aja. Oke, begini loh. Poin saya adalah kenapa hukum yang ditetapkan oleh Musa itu kenapa disalahkan begitu loh. Dikatakan bahwa haram itu kan langsung diharamkan tapi kemudian kan dihalalkan. Dan Bang Suma tadi kan memberikan contoh nih. Di zaman dulu ada misalkan saudara zaman Adam kan, zaman Abraham pun gitu. Abraham itu kan dia menikah dengan saudaranya kan, saudara satu bapak tapi ibu kan, sesama saudara. Nah, tapi kemudian kan ada hukum yang mengatur karena berkembangnya manusia seperti itu kan, diatur itu kan bahwa tidak boleh menikahi sesama keluarga
persinahan kalau itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi kan tidak ada pernah ada nabi yang datang kemudian membantah hukum yang sudah berlaku itu. Kan tidak ada kan? Sama seperti dari itu kan, hewan Musa mengharamkan hewan, kemudian datangnya nabi terakhir membatalkan itu kan tidak relevan namanya. Dan Bang semua bandingkan dengan Alkitab Perjanjian Baru bahwa Yesus melakukan aktivitas di hari Sabat. Yesus mengatakan begini, hukum Taurat itu kan ditetapkan untuk manusia, bukan manusia itu kan untuk bukan hukum Taurat gitu loh. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan begini loh, tidak boleh mengikuti hukum Taurat. Nah kalau Yesus bilang tidak boleh mengikuti hukum Taurat, itu namanya membatalkan hukum Taurat. Tapi kalau melakukan sebuah kebaikan di hari Sabat, contohnya nih beribadah itu kan melakukan aktivitas juga, tapi aktivitas yang baik begitu loh, menolong orang, menyembuhkan orang, itu juga kan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hari Sabat itu adalah hari untuk kemuliaan Tuhan, hari peristirahatan. Orang Yahudi mereka beribadah pada hari itu. Apakah beribadah itu tidak melakukan aktivitas? Melakukan aktivitas, tapi aktivitas itu kan untuk kebaikan. Nah, menyembuhkan orang pada hari Sabat, apakah itu bukan untuk kemuliaan Tuhan? Bukankah itu untuk kebaikan juga? Jadi kan itu bukan membatalkan hukum Taurat, cuma kan orang-orang Yahudi kan gak ngerti untuk mencari-cari kesalahan, termasuk Bang Zuma sama seperti orang Yahudi yang tadi kan. Jadi poin yang tadi itu nggak dapat gitu loh, artinya nggak ada jawaban yang bisa masuk di logika saya kalau memang Muhammad itu tidak menyalahkan hukum Musa. Terus kemudian Bang Zuma mengatakan bahwa kalau kita bandingkan dengan Alkitab, bahwa Alkitab itu kan cuman penyelidikan. Sampai sekarang itu orang Islam nggak bisa tunjukin gitu loh, Torah yang dibawa oleh Musa, Torah yang, kitab Jabur yang dibawakan oleh Nabi, kan semuanya kan berdasarkan keterangan Muhammad. Katanya tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang menulis Alkitab begini-begini, tidak ada buktinya loh. Dalam Mishnah Torah itu dijelaskan hafalan Torah dari zaman Musa, tahun 1500-an sampai zaman zaman Yesus Kristus, itu ditulis dalam Mishnah Torah, itu silsilahnya. Musa menyampaikan kepada Yosua, Yosua menyampaikan kepada ini menyampaikan kepada ini, itu dilafalkan semua. Kalau di dalam Islam itu nggak ada gitu loh. Orang Islam kan percaya Torah itu kan ada dalam Quran juga, Injil itu kan ada dalam Quran juga, Jabur juga kan ada dalam Quran. Ada nggak orang Islam yang bisa membuktikan pelafalan Torah itu? Kan nggak ada. Jadi cuman berdasarkan wahyu kan, wahyu yang didapat oleh Muhammad, wahyu yang disampaikan oleh Muhammad. Dan kami tidak mungkin percaya seperti itu begitu loh, karena bagi kami kalau pakai logika, orang juga bisa mengklaim diri sebagai nabi, terus kemudian dia menuliskan kitab dan itu bisa gugur dengan mudah. Tapi kalau yang dipelihara zaman ke zaman, itu jadi ini masih bisa, yang memelihara itu adalah orang, dan kitab itu diturunkan oleh orang kepada orang Yahudi. Tapi masa yang lebih tahu orang Arab gitu kan? Kitab diturunkan kepada orang Yahudi, Injil, Jabur. Tapi yang lebih ngerti, yang lebih benar adalah apa yang dibawakan oleh orang Arab. Apakah pakai logika? Apakah mengimani agama Islam pakai logika? Kan tidak. Menurut saya itu melanggar logika sebenarnya. Dan kemudian Bang Zuma ketika menjelaskan untuk membenarkan keislaman itu kan selalu mengutip ayat-ayat tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, dia sebagai utusan, bukan Tuhan dan sebagainya. Gimana ya? Cuman mengutip 1-2 kalimat Yesus untuk membenarkan apa yang dia katakan. Padahal Alkitab pengajaran Yesus itu banyak sekali loh. Dari Matius 1 sampai Matius 28 itu banyak sekali ajaran Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 pasal 1 sampai 22, terus Markus pasal 1 sampai pasal 16. Jadi ajaran Yesus itu bukan cuma itu Bang Zuma gitu loh. Jadi kalau kau bilang bahwa mengikuti hidup yang kekal itu cuma percaya Yesus sebagai utusan, terus kemudian mengimani Tuhan yang satu, kemana ada seperti itu? Hidup yang kekal itu mengikuti seluruh pengajaran Yesus, bukan cuma percaya sebagai utusan saja, bukan cuma percaya dia diutus kepada Bani Israel atau membawa satu Tuhan, bukan itu. Tapi Yesus mengatakan segala firman harus ditaati oleh setiap orang yang mendengarkan itu. Hukum-hukumnya mulai dari utusan, bukan cuma dia datang kepada Bani Israel. Seperti tadi kan dikatakan bahwa kalau ditanya Yesus, kamu diutus untuk siapa? Aku diutusannya yang hilang dari loh. Terus Matius 28, oh kamu kemanakan? Bukan cuma Matius 28. Ada banyak ayat Yesus menyatakan Injil memang harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Dan ini untuk menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya 42 tadi, bahwa Mesias
dia menyatakan hukum itu kepada bangsa-bangsa. Jadi dia memang ditentukan datang untuk bangsa Israel, datang dari bangsa Israel. Tapi hukumnya bukan cuma bagi Bani Israel, tapi untuk kepada seluruh bangsa. Karena Mesias itulah yang membawa manusia masuk ke olam haba, masuk kepada Yerusalem yang baru, atau dunia yang baru. Kan begitu konsepnya. Jangan cuma mengambil 1-2 ayat untuk membenarkan Islam, seakan-akan pemahaman orang Kristen itu sama seperti orang Islam. Cukup mengimani para nabi datang membawa satu Tuhan, dari Adam sampai Muhammad. Itu konsep siapa gitu loh. Konsep Yahudi itu tidak seperti itu, konsep Kristen pun tidak seperti itu. Jadi ya saya harap tidak bisa disama-samakan, dan ajaran Yesus dan ajaran Islam itu sangat bertentangan seperti yang tadi saya contohkan kan, yang tadi saya jelaskan apa yang Yesus ajarkan. Jangan berdoa di jalan-jalan, kalau puasa jangan dipamer-pamer, seakan-akan kamu lagi puasa untuk bilang puasa nih, gitu kan. Terus kemudian pamer-pamer ibadah, terus apa yang Yesus ajarkan seperti misalkan mengasihi musuh, orang Islam nggak diajarkan seperti itu, balas kejahatan dengan kebaikan, semuanya kan tidak diajarkan di dalam Islam. Jadi apa yang harus kita katakan gitu bro, bahwa orang Islam ikuti ajaran Yesus? Kan tidak bro, artinya justru Islam itu yang menjadi penentang ajaran Yesus, kan begitu. Kenapa yang diajarkan oleh Yesus dibantah oleh Muhammad? Yesus mengajarkan A, Muhammad mengajarkan B, terus kemudian Muhammad datang mengatakan hukum Yesus berlaku bagi Bani Israel, hukum Musa berlaku bagi Bani Israel. Saya kayak rasa lucu begitu loh kalau argumen-argumen gitu. Terus kemudian kalau kita tunjukin kebenaran bahwa ayat bahwa Tuhan tidak menurunkan hukum kepada bangsa Arab atau bangsa-bangsa lain, keselamatan dari bangsa Yahudi, kemudian semua membantah lagi. Enggak. Kitab sebelumnya itu udah dipalsukan, udah dirubah oleh tangan manusia, karena kitab itu hasil penyelidikan manusia loh. Sejak kapan Tuhan itu dia turunkan kitab begitu loh? Enggak ada dalam sejarahnya Tuhan itu turunkan kitab gitu loh. Yang ada kitab itu ditulis oleh para nabi, ditulis oleh orang-orang brilian atas ilham Tuhan. Musa menuliskan, siapa lagi para nabi, Yesaya menuliskan, Daniel menuliskan, dan semua para kan begitu, ditulis oleh tangan manusia atas bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, bukan diturunkan dari sorga kitabnya, kan begitu. Jadi konsep dari mana kok disama-samakan dengan iman kami? Seakan-akan kalau patokan di dalam iman Islam berarti harus sama seperti apa yang kita percaya. Nggak masuk sama sekali gitu loh Bang Suma. Oke. Sebelum ke Banyu, Pak, izin Banyu, Pak. Mas Demian, apakah Kristen sekarang masih menjalankan hukum Taurat? Kristen yang di Israel masih menjalankan hukum Taurat. Sekarang yang ada di RT Indonesia ini. Iya, kami menjalankan hukum Taurat karena hukum Taurat mengatakan begini. Inilah hukum Taurat yang Musa paparkan kepada orang. Artinya di Indonesia singkat doang ini kira Banyuma. Artinya Kristen di Indonesia menjalankan hukum Taurat ya. Saya jawabnya singkat. Kami mengikuti hukum Taurat karena Musa mengatakan inilah hukum Taurat yang dipaparkan untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Roma, untuk bangsa Indonesia. Kan gitu. Ya udah, artinya Kristen Indonesia masih menjalankan hukum Taurat. Bang Juma silakan. Iya, karena Musa tidak pernah memerintahkan kita untuk menjalankan hukumnya. Itu kan perintah Musa. Bahwa hukum Taurat, Musa memerintahkan hukum ya Taurat udah, itu bagi bangsa ini. Liram Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Ya, jadi kalau Kristen masih menjalankan hukum Taurat, berarti yang kita temukan di Indonesia bukan gereja. Yang kita temukan di Indonesia artinya adalah sinagoge, tempat berkumpulnya orang yang menyembah Tuhan dengan cara bersujud, tempat berkumpulnya orang yang sebelum masuk sunat dulu, mandi dulu. Nah sekarang yang kita lihat apa? Mana ada sinagoge di Indonesia ini, tempat ibadahnya orang Yahudi? Nggak ada, yang ada gereja. Gereja itu tempat berkumpulnya orang-orang tidak bersunat, orang yang tidak mengajarkan bersuci sebelum ke bait suci, orang yang tidak orang yang tempat berkumpulnya orang yang kemudian tidak menjalankan hukum Taurat. Jadi jangan mengada-ngada gitu loh. Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Kalau Injil diberitakan kepada seluruh umat manusia, silakan aja Anda beritakan. Tapi Injilnya Yesus. Apa itu? Yesus utusan Tuhan. Tuhannya satu. Dan dia diutus hanya kepada Bani Israel. Tapi yang Anda beritakan ke seluruh dunia, Injilnya Paulus. Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian Yesus untuk seluruh manusia. Lalu kemudian mengajarkan menyembah kepada Yesus. Mengajarkan penyaliban Yesus itu adalah karunia keselamatan. Bukan itu yang dimaksud Injilnya Yesus.
Injilnya Yesus itu, satu, menyembahnya kepada Tuhan, dia utusan Tuhan, dia hanya untuk Bani Israel. Jadi Injilnya Yesus dengan Injilnya Kristen beda. Yang diajarkan Yesus Injilnya itulah yang diajarkan oleh Filipus. Mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan dan mengajarkan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang dimaksud Injil Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan kami orang Kristen masih memahami, masih melaksanakan, mempraktikkan Torah. Torah yang mana yang Anda praktekkan? Wong Tuhannya satu aja Anda gantikan menjadi tiga. Orang sunat aja Anda gantikan menjadi tidak sunat. Orang ibadah hari Sabat Anda gantikan hari Minggu. Tuhannya mereka sebut Hasem Anda ganti menjadi Yesus. Yang mana yang Anda jalankan? Kitabnya aja Anda katakan kitab usang, perjanjian lama. Sementara kitab Anda katakan perjanjian baru. Jadi yang mana? Tidak ada. Kalau saya katakan bahwa Nabi Musa mengajarkan konsepnya hanya kepada kaumnya, itu nggak ada yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah. Tuhan hanya menyatakan diri kepada Musa untuk diperuntukkan kepada Bani Israel. Bukan kepada seluruh bangsa-bangsa. Bantah saya dengan dalil kalau Anda. Buktikan kebenaran Anda dengan dalil. Jangan cuma ngali-ngali. Ngarang bebas. Nggak ada. Tunjukkan lisannya Yesus yang mengatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tunjukkan. Layaknya dia menunjukkan Matius 24 nomor 15. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Batalkan itu dengan menggunakan pernyataan Paulus, dengan menggunakan pernyataan Yesus, bukan pernyataan orang lain. Karena yang bisa membatalkan ajaran Yesus hanya Yesus. Bukan penulis kitab Anda. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Di dalam Al-Quran juga diterangkan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Sama. Jadi Yesus untuk Bani Israel. Tapi kalau Anda membantah Yesus untuk dunia, tunjukkan pernyataan Yesus yang mengatakan itu. Anda tidak akan pernah mampu. Yang Anda tunjukkan adalah konsep yang dijajakan kepada Romawi Yunani bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Itu yang Anda tunjukkan. Tapi kalau pernyataan Yesus, oh jangan dikira Yesus itu hanya menyatakan dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel. Bahkan berkata pun hanya untuk Bani Israel. Sampai-sampai ada orang Samaria, ibu yang datang kepadanya, dia sebut anjing. Gak pantas memberi roti kepada anjing. Apa maksudnya ini? Ya maksudnya Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Tapi faktanya Bang Suma, dia mengobati anaknya ibu itu. Ya jelaslah yang dia seorang tabib. Wajar kalau dia ngobatin. Bukan berarti ada pasien, oh saya diutusnya hanya untuk Israel. Jadi pasien yang dari di luar Israel saya nggak bisa obati. Bukan begitu maksudnya. Diutusnya Yesus sebagai Nabi kepada Bani Israel. Tapi untuk ngobati orang siapapun bisa. Sama ketika saya ngutus dokter ke Papua. Di tengah perjalanan antara Papua Makassar ada pasien di pesawat. Bisa diobatin karena dia adalah dokter. Tapi diutusnya dia itu khusus untuk orang Papua. Tapi dia bisa mengobati siapa aja yang ditemui di jalan. Meskipun demikian, dokternya tidak akan mengatakan, aku diutus untuk Papua, biarkan aja pasien itu mati. Tapi Yesus berani mengatakan itu. Tidak pantas ya roti diberikan kepada anjing. Bayangkan. Jadi begitu tegasnya Yesus itu mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel. Siapa yang merubah ajarannya untuk semua manusia? Siapa? Penyamar-penyamar ini tadi. Makanya banyak ajaran kemudian yang dihasilkan dari karikatur-karikatur yang dibentuk oleh gereja pada masa lampau dan diaminkan sampai hari ini. Tapi kalau kita merujuk kepada ajaran Yesus, dia hanya kepada Bani Israel saja dia berseru. Coba tunjukkan mana seruannya sebagaimana dia berseru di dalam Markus 12 nomor 29. Ada nggak seruannya kepada ya seluruh manusia? Nggak ada. Dia hanya mendengar Shema Israel. Dia tidak mengatakan Shema Samayim. Dia nggak ada begitu. Tapi Shema Israel. Ya, dia tidak mengatakan Shema Bani Adam.
Shema ben Adam. Tidak ada yang dia katakan Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tapi Rasul Muhammad SAW, ya ayuhan nas, wahai seluruh anak keturunan Adam. Yesus nggak ada itu. Shema Bani Adam. Nggak ada. Yang diseru hanya Bani Israel. Tapi kalau ada, Anda boleh membaptis satu kota Makassar ini kalau ada. Tapi tidak akan ada temukan itu. Kenapa? Ajaran Matius 28 itu nongol belakangan. Bahkan para pakar Bible yang agamanya juga Kristen mengatakan itu adalah data sisipan. Maksudnya data sisipan bukan palsu, itu asli. Tapi asli ditambahkan di dalam catatan-catatan kitab saudara. Itu penambahan. Nah, yang tidak ditambahkan itu data nomor 1 sampai nomor 15. Itu pun tidak murni dari Yesus. Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis kitab Anda. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi Torah dikhususkan kepada Bani Israel, Injilnya Yesus juga untuk Bani Israel, yang dikhususkan untuk Anda itu adalah Al-Quranul Karim. Tapi Anda menolaknya, maka Anda disebut kufur. Kalau ada Torah untuk seluruh manusia, tunjukkan dalilnya. Kalau ada Injilnya Yesus untuk seluruh manusia, tunjukkan dalilnya dari Yesus. Tapi kalau Al-Quran, itu untuk seluruh umat manusia. Tapi sekali lagi Anda menolaknya, maka Anda disebut kufur. Sekiranya Yesus hadir hari ini, sekiranya Yesus hidup hari ini, maka dia pun akan beriman kepada Al-Quran. Dia pun akan menjadi seorang muslim yang taat. Dia akan beribadah bersama Bang Suma di masjid. Aku jadi imamnya, dia jadi makmumku. Atau sebaliknya, dia jadi imamku, aku jadi makmumnya. Itu sekiranya Yesus sampai hidup hari ini. Tidak akan mungkin Yesus menginjakkan kaki di gereja. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Tidak ada data sedikit pun yang membenarkan sekiranya Yesus bangkit hari ini mau masuk ke gereja. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Dipanggil Yesus pun dia tidak akan balik. Yesus! Yesus! Dia tidak akan balik. Karena Yesus itu bukan nama yang sebenarnya. Nama yang sebenarnya adalah Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Kalau Yesus Kristus itu nama dari barat. Demikian sementara. Silakan. Ya, oke, langsung ya. Yesus mengatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi bukan Shema Yisrael Allah Eloheinu Allah Echad, itu enggak seperti itu loh ya. Artinya apa? Yesus itu enggak mengakui Allah. Kalau diterjemahkan ulangan 6 ayat 4 itu, menurut Esra dia mengatakan bahwa Shema Yisrael Yotevave Eloheinu Yotevave Echad. Yotevave itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhan itu diucapkan dua kali untuk menyatakan bahwa namanya itu cuma satu. Tidak bisa diterjemahkan menjadi Allah atau menjadi Theos dan sebagainya. Karena Theos itu bukan terjemahan dari Yotevave. Kurios pun bukan terjemahan dari Yotevave. Itu hanyalah kata ganti saja, tapi bukan terjemahan dari nama Tuhan. Jadi kalau dibilang Islam itu mengikuti Yesus, Islam itu mengikuti Tuhan-Tuhan para nabi, ya mana ada gitu loh. Yesus bilang Shema Yisrael, Yotevave Eloheinu, bukan Shema Yisrael, Allah Eloheinu, nggak seperti itu. Jadi kalau mau mengikuti Bible, yang benar lah gitu loh. Dan saya tanggapi dari awal ya mengenai apakah Kristen masih mengikuti hukum Taurat? Loh, Kristen memang mengikuti hukum Taurat, Bang. Hukum Taurat mengajarkan orang Kristen untuk tidak melakukannya. Itu kan perintah hukum Taurat kepada kita. Para rabi pun nggak menyuruh orang non-Yahudi untuk mengikuti hukum Taurat tuh. Dalam penjelasan rabi siapa saya lupa. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak perlu harus sunat. Misalkan seperti Naaman kan zaman kitab raja-raja kalau saya nggak salah ya. Naaman itu dia bertobat, orang Niniwe misalkan yang yang bertobat diinjili oleh siapa itu? Itu mereka tidak sunat loh, tapi mereka selamat gitu. Jadi hukum Taurat itu Bang Suma, itu kebenarannya kan ada loh. Misalkan jangan berzina. Masa Nabi terakhir datang bilang boleh berzina? Onta kelinci haram, masa Nabi terakhir bilang onta halal? Kan itu kan bertentangan gitu, melawan hukum Musa begitu loh. Artinya meniadakan atau menyalahkan kebenaran di dalam hukum itu. Dan Yesus kan mengatakan bahwa dia tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Orang Yahudi, Mesianik, itu yang percaya kepada Yesus masih menjalankan sunat, jangan makan babi, dan segala macam.
Karena mereka kan mendapatkan tanah perjanjian itu. Tuhan berikan tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya yang disunat pada hari ke-8. Jadi kalau orang Islam yang mengatakan itu tanah Palestina, berarti mereka menentang Tuhannya Abraham gitu. Kemudian orang Kristen tidak pernah mengganti Yesus menjadi Hasim menjadi Yesus. Kalau Hasim itu bukan proper name. Hasim itu sama kayak Adonai, sama kayak apa? Elohim pun sama sebenarnya dengan Adonai, karena Elohim itu adalah bacaan vokal dari Yehovi, sedangkan Adonai itu bacaan vokal dari Yehova, nama Tuhan itu. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Kalau nama Yesua dalam bahasa asli, Yesua itu artinya Yotevah penyelamat. Akar katanya adalah Yasa. Jadi nggak ada orang Kristen itu meniadakan nama Tuhan ataupun mengganti-ganti nama Tuhan. Yang mengganti nama Tuhan itu adalah Muhammad. Karena Yesua itu adalah nama kemesiasannya. Dan Bang Suma mengatakan dari awal itu saya pakai ayat-ayat Alkitab, pakai ajaran-ajaran Yesus, tapi yang diikuti cuma 1-2 kalimat Yesus doang gitu loh. Ini yang menjadi problem. Yesus mengajarkan banyak ajarannya, tapi yang Islam ambil, yang mereka kutip, cuma tentang utusan aja gitu. Saya heran gitu loh. Padahal Yesus mengatakan jangan bercerai. Terus banyak sekali ajaran-ajaran Yesus itu kok yang dikutip cuma utusan aja. Kenapa coba? Utusan dan ketuhanan. Padahal ketuhanannya pun gak sama. Kan aneh begitu loh. Jadi kalau mau mendapatkan hidup yang kekal, Bang Suma, ini kata Yesus ya, percaya bahwa Yesus bukan dari dunia. Kamu berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Begitupun ucapan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 10. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku, gitu loh kata Yesus. Jadi Roh Allah itu dia sejasadnya, tubuhnya itu kan firman begitu loh. Jadi mau bahas ketuhanan kita, tapi esanya nggak sama seperti Islam. Bahkan kalau dalam Mishnah Torah positif misbot iman Yahudi, ini lebih kacau lagi nih. Rambam mengatakan bahwa Tuhan itu kesatuan luar biasa, ini iman Yahudi loh, bukan iman Kristen. Jadi Tuhan itu esa, dalam keesaannya dia punya firman dan dia punya roh. Itu satu hakikat keilahian. Sebelum adanya segala sesuatu ada, firman itu sudah ada. Makanya karena firman itulah, makanya dia bisa menciptakan segala sesuatu. Kan begitu konsepnya. Jadi mendapatkan hidup yang kekal itu Bang Suma bukan cuma percaya Yesus sebagai utusan saja, bukan itu. Atau percaya Yesus menyampaikan bahwa Tuhan itu satu, Shema Yisrael, bukan itu aja, tapi banyak. Jangan bercerai, harus bisa mengasihi. Kenapa Yesus menjelaskan seperti itu? Karena itu kegenapan dari hukum Taurat. Bahwa hukum Taurat, kalau kau melanggarnya, kau itu terkutuk, kau jatuh dalam kutukan. Tapi kalau kau mengikuti hukum kasih karunia, kau terbebas dari kutuk itu. Jadi Rasul Paulus itu menjelaskan seperti itu juga, seperti yang Yesus ajarkan ini. Tapi kemudian Yesus Yesus membatalkan hukum Taurat nih. Saya kasih dalil aja nih ya. Ini ajaran Paulus ya, bukan ajaran, bukan ini ya, ini ajaran Yesus ya. Tunggu saya ambil ayatnya nih, biar dibilang bahwa di mana ya? Ini ajaran Paulus nih ya, bahwa ajaran Paulus itu lebih baik daripada ajaran Muhammad. Ini Roma 13 ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Segala hukum yang dijalankan oleh orang Yahudi itu sudah ada dalam hukum mengasihi sesama ini. Jadi kalau orang Kristen yang tidak hidup di bawah hukum jangan mencuri, kalau mereka mencuri mereka terkutuk, itu tidak seperti itu. Bukan hukum yang di dalam hukum Taurat itu, tetapi hukum kasih karunia ini yang kemudian sudah tergenapi segala hukum 613 misbot yang dijalankan oleh orang Yahudi. Begitupun hukum yang kita jalankan sekarang di pemerintah ini, karena ini mengasihi sesama manusia itu bukan cuma ketika kita menjadi budak kepada hukum pemenggalan, kepada hukum rajam dan sebagainya. Itu yang Yesus tentang gitu loh. Dunia ini berkembang. Bagaimana kita bisa melihat sekarang bahwa hukum Islam itu dia tidak berlaku di Indonesia ini? Misalkan contoh, hukum kalau mencuri potong tangan nggak berlaku sekarang kan? Tapi kalau hukum Yesus itu berlaku dari zaman Musa sampai zaman sekarang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kau, Bang Suma, mengasihi saudaramu, maka kau tidak akan mungkin mengambil istrinya kalau kau mengasihi dia. Kalau kau mengasihi Tuhan, maka kamu, begitupun kalau kau mengasihi tetangga kamu, maka kamu tidak akan mungkin mencuri kambingnya,
kalau kau mengasihi saudaramu, maka kamu tidak akan mungkin menzinahi saudaramu. Jadi satu hukum ini sudah melengkapi seluruh hukum yang kita jalankan yang para nabi jalankan di zaman dulu, dan juga hukum yang berlaku di zaman sekarang. Tolak ukur keimanan Islam tentang kebenaran itu kan hukum Islam. Bahwa contohnya nih, kalau nyawa harus dibayar nyawa. Sampai sekarang itu nggak bisa dijalankan gitu loh. Padahal itu yang paling adil. Hukum potong tangan itu kan yang paling adil dalam Islam, tapi nggak berlaku gitu loh. Nah, kalau kita orang Kristen kan beda lagi. Hukum Yesus itu kan sempurna. Tapi kalau hukum Islam kan nggak sempurna, kan begitu Bang Suma. Oke, ya jangan sampai saya nanti bertanya tentang hukum yang tidak ada di agama Anda ya. Kalau Anda mengatakan hukum Kristen itu adalah yang paling lengkap, saya minta aja syarat sah hukum nikah, sahnya nikah dalam Kristen, Anda akan kelabakan. Ya, karena tidak ada syarat sah nikah di dalam agama Anda. Saya tanya tentang hukum waris, Anda akan kelabakan. Karena tidak ada dalam agama Anda. Cacat, gitu loh. Nah, kembali kepada pernyataan-pernyataan saudara. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan karena dia satu-satunya orang yang datang dari surga, Anda membantah 1 Korintus 15 nomor 48 berarti bahwa makhluk-makhluk surga itu sama seperti Yesus yang datang dari surga. Kemudian terkait dengan persinahan, tidak ada ajaran mengajarkan bersinah di Islam. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal. Orang yang tidak berakal menceritakan tentang Islam akan hancur. Mulutnya itu akan nabok semua terhadap dirinya sendiri. Justru dikatakan dalam Al-Quran, la taqrabus zina, jangan mendekati zina. Nah, ada nggak perintah kemudian di dalam agama Anda jangan mendekati zina? Anda ingin mengatakan ada. Tapi apa yang dikatakan oleh kitab Anda sendiri? 1 Timotius 4 nomor 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan tidak ada satupun yang tidak ada yang haram. Tidak ada satupun yang haram. Semuanya baik. Berarti kalau orang ya mendudukkan kitab Anda yang dituliskan kurang lebih 1700 tahun, maka data ini ketika dia datang, segala sesuatu itu baik, segala sesuatu itu halal, tidak ada yang haram, maka ketika data ini disampaikan kepada manusia, apapun bisa dilakukan. Karena tidak ada yang haram. Ditambah lagi pernyataan Paulus sendiri dalam 1 Korintus 6 nomor 12, tidak ada. Semua hal halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku, tidak ada yang haram. Jadi kalau Anda mengatakan sekarang Anda melakukan ini dan itu karena Anda di Indonesia. Coba Anda keluar negeri sana. Duduk, hidup, bertetangga dengan orang-orang yang mendudukkan Bible Anda itu sebagai panduan dalam hidup. Jangan kaget Anda melihat hubungan laki-perempuan atau hubungan perempuan-perempuan, laki dan laki. Kenapa? Karena kitab mereka yang mengajarkan itu. Bayangkan aja nih, di dalam Efesus 2 nomor 15 itu. Segala sesuatu, perintah dan ketentuan di dalamnya itu dibatalkan. Jadi perintah untuk jangan berzina batal. Perintah untuk jangan membunuh batal. Perintah untuk ini batal semua. Jadi boleh. Setelah dibatalkan boleh. Kemudian dia mengatakan, oh tidak boleh. Kata siapa? Karena kami ajaran kasih. Nah, sekarang saatnya saya ajarin Anda. Kalau Anda kasih kepada saudara Anda, kasih kepada orang tua Anda, maka tidak mungkin Anda mengajarkan mereka untuk menyembah Yesus. Karena menyembah Yesus itu adalah kesesatan. Kok kesesatan? Lah iya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan. Segala sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, tapi mengatasnamakan Yesus, itu namanya penipuan. Itu namanya pembodohan. Kalau Anda kasih kepada saudara-saudara Anda, maka sudah pasti Anda tidak mengajarkan kemudian mereka untuk menjadi Kristen. Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Gitu loh. Yang namanya kasih, itu mengajak orang untuk selamat. Oh, saya kasih kepada orang Kristen, saya kasih kepada saudara. Loh, kalau Anda kasih, yuk mari ngajak orang menyembah kepada siapa yang Yesus sembah. Kalau Anda kasih kepada tetangga Anda, ajarin mereka kemudian untuk menjadi seorang Muslim. Karena Yesus adalah Muslim. Muslim mengajarkan pengikutnya untuk menyembah hanya kepada Tuhan dan mendudukkan Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu kalau Anda kasih. Lalu kasih apa yang ingin Anda ajarkan?
Nggak orang Anda ajak nyembah-nyembah sesama Anda manusia. Ini kasih apa? Kasih palsu. Yang namanya kasih itu mengajak kepada kebenaran. Apa kebenaran itu? Menuhankan Tuhannya Yesus dan menabikan Yesus. Mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian tuduhan Anda kepada saya, bahwa saya hanya mencomot satu data di dalam kitab Anda untuk kemudian membenarkan iman saya. Lah, saya juga ini belajar. Masa iya saya harus tunjukkan di sini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Oh, ditunjukkan Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satupun data Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Justru kalau saya tunjukkan banyak ayat, akan semakin nyata Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Syukur-syukur saya menunjukkan cuma 2-3 ayat. Kalau saya tunjukkan semua ayatnya, Anda kasihan. Karena meski Anda bolak-balik sekolah sampai di luar negeri, bahkan sampai di Taman Eden Anda sekolah, Anda tidak akan menemukan dalilnya Yesus itu pencipta langit dan bumi. Yang Anda gunakan hanya pernyataan orang-orang yang menginginkan orang Romawi menyembah kepada manusia bernama Yesus. Apa itu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Maksudnya siapa Dia ini? Yesus, nenekmu kiper. Dari mana ke mana? Sebelum Maria ngedan, Yesus itu nggak ada. Dikatakan sebelum Abraham aku ada. Kalau begitu, sebelum Abraham ada, Dia ada dan Dia adalah Tuhan. Kenapa Dia nggak tahu hari kiamat? Berarti pernyataan aku ada sebelum Abraham ada, maksudnya peruntukan Nabi bernama Yesus kepada Bani Israel itu sudah disusun skenarionya oleh Allah pencipta langit dan bumi sebelum Dia dinusulkan di atas muka bumi. Makanya Dia katakan, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu. Berarti kemuliaan anak Maria itu memang kemuliaan yang sudah disiapkan. Sama seperti Yeremia. Dia sudah dipermuliakan sebelum dikandung oleh ibunya. Sama seperti Salomo dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan saya hanya comot-comot satu ayat, loh, saya mau kasih Anda berapa ayat untuk membuktikan Yesus itu bukan Tuhan? 10 ayat. Nah, sisipkan waktu sesi di mana saya akan beberkan semua data-data di dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ada ratusan ayat yang mengatakan itu. Bahkan setiap lontaran lisan Yesus membuktikan Dia bukan Tuhan. Setiap Dia bicara pasti bukan Tuhan. Apapun yang Dia katakan. Dan saya bisa buktikan itu. Jadi tidak perlu menggunakan Al-Quran untuk membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, cukup menggunakan pernyataan-pernyataan Yesus dalam kitab Anda, sudah bisa membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus manusia. Yesus ngaku nggak sebagai manusia? Yes. Ada nggak Dia ngaku sebagai pencipta langit dan bumi? Kagak. Nah sekarang, apa dasarnya Anda menuhankan Yesus? Dasarnya karena ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, Allah itu adalah nama baru. Nama Tuhan yang sebenarnya itu adalah Yeshua HaMashiach. Wah, parah Anda ini. Parah Anda. Yod-He-Vav-He itu makna yang disampaikan kemudian adalah Tuhan. Akulah Tuhan. Aku bukan manusia. Aku bukan hewan. Aku bukan malaikat. Aku bukan binatang. Aku bukan tumbuhan. Akulah Tuhan. Itulah aku. Itulah namaku selamanya. Akulah Tuhan. Akulah Yod-He-Vav-He. Yod-He-Vav-He itu Tuhan. Tapi bukan nama pribadi. Itu adalah gelar. Semua yang ada di atas muka bumi ini ada gelarnya. Pohon, gelarnya tumbuhan. Ya, Demian, gelarnya manusia. Kambing, gelarnya hewan. Jibril, gelarnya malaikat. Semua punya gelar. Pencipta langit dan bumi juga punya gelar. Apa gelarnya pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan dalam kitab Anda? Yod-He-Vav-He. Yang mereka sebut dengan sebutan Hasem. Lalu siapa nama pribadinya? Nah, ini yang belum diperkenalkan Allah kepada Bani Israel. Makanya dikatakan, ketika tempat yang kutunjukkan untuk memuliakan namaku di sana itu terlalu jauh dari tempatmu, maka silakan Anda persembahkan kurban-kurbanmu dan nikmati sesuka hatimu. Makanya dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama pribadiku aku tidak katakan kepada mereka. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Dia sudah perkenalkan dirinya. Akulah Yod-He-Vav-He, itulah namaku selama-lamanya. Tidak kuberikan kepada yang lain. Apa Yod-He-Vav-He itu? Tuhan. Apakah itu nama pribadi? Bukan. Itu sifat. Itu adalah gelar. Itu adalah nama bagi pencipta langit dan bumi.
yaitu Rab. Yotepape seirama dengan Rab atau dia yang maha hidup. Dia yang hidup lagi menghidupkan. Itulah Yotepape. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, begitu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, dari mana ke mana? Wong Tuhan, dia itu manusia. Saya kira begitu, Saudara Demian. Masih panjang waktu kita untuk berdialog, untuk belajar ke depannya. Karena di sini sudah zuhur, sudah azan. Maka sementara ini saya pamit. 5 menit Gimana? aja, kan soalnya kan abang yang duluan. Oke, silakan saya pamit, silakan tanggapi bahwasanya apa yang saya sampaikan bukan saya ingin mengambil 100 ayat ataupun 1000 ayat dari kitab saudara. Cukup 2 ayat, 3 ayat itu sudah mematahkan argumen Anda. Demikian, salam satu tauhid pada teman-teman muslim. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup ya Mas Demian? Waduh, tadi kan yang duluan Bang Suma, masa saya yang... Oh iya sorry. Ya udah lu pakai 6 hari deh. Kan sudah selesai live, ngapain lagi saya Ya silahkan diselesaikan. enggak adil lah. Ada Kristen nggak di sini ya? Sama aja. Kalau saya ngomong. Ya, kabur tadi itu. Udah kelarin dulu aja baru kita tutup. Iya, oke. Gini Bang, kenapa saya bilang bahwa Bang Suma itu cuman bahasnya cuman utusan, karena dari awal kan yang ngomong, yang dibahas kan cuman itu, utusan. Makanya aku bilang ajaran Yesus kan bukan cuman utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi biar kita bisa mengerti gitu loh, jangan kemudian seakan-akan Yesus itu cuma mengajarkan tentang utusan saja. Biar kita nggak berjalan di tempat, kan intinya seperti itu. Dan kemudian segala sesuatu yang saya jelaskan tentang ajaran Yesus yang Yesus sampaikan itu kan selalu dibantah. Tapi bantahan-bantahan dari Bang Suma itu semuanya sesuai dengan logikanya. Misalkan tadi kan saya mengatakan Yesus bukan berasal dari sorga. Yesus berasal dari sorga. Dia mengatakan makhluk-makhluk juga berasal dari sorga, makhluk sorgawi kan. Loh, manusia kan diciptakan dari tanah begitu loh. Kalau Yesus kan bukan diciptakan dari tanah, artinya kan siapa dia? Nah, para rasul itu kan sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah pencipta, Yohanes 1 ayat 3 dan sebagainya. Ada banyak dalilnya tentang itu. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa kitab 1 Yohanes itu bukan perkataan Yesus dan tidak ada ucapan Yesus, dia sebagai pencipta, menurut saya itu keliru gitu loh. Padahal tadi ayat yang tadi Bang Suma kutip mengenai roh kebenaran itu kan dijanjikan kepada murid-murid itu, bahwa apa yang nanti roh kebenaran itu akan mengatakan kepada murid-murid itu, mereka akan bersaksi. Dan itu kan yang dilakukan oleh Yohanes untuk menulis Yohanes 1 pasal 1 bahwa Yesus adalah pencipta. Jadi kalau saya bilang Yesus adalah pencipta, itu ucapan Yesus sendiri, karena Yesus yang menyampaikan itu kepada roh kebenaran, dan roh kebenaran itu menyampaikan kepada murid-murid itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Muhammad begitu loh, karena kan dijanjikan kepada murid-muridnya, kenapa larinya ke Muhammad. Dan kemudian di dalam ajaran Kristen itu tidak ada yang namanya hubungan sesama jenis. Kalau kita mau membahas tentang oknum, ya kan setiap agama itu kan pasti punya oknum, gitu kan, berhubungan sesama jenis. Kalau ada ayatnya tentang hubungan sesama jenis, ya silakan aja ditunjukkan. Jadi kita nggak boleh memfitnah begitu kan. Terus yang poin yang terakhir adalah bahwa kita tidak boleh menyembah Yesus. Ini kan argumen dari Bang Suma begitu, bahwa kita tidak boleh menyembah Yesus. Yesus sendiri loh yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias, dan dalam nubuatan bahwa Mesias adalah Tuhan. Kan ada nubuatan ya, Yesaya 9 ayat 6. Kemudian Yesus mengatakan bahwa dia adalah Bapa di dalam dia, apa yang dia katakan ini berasal dari Bapa yang diam di dalam dia. Yesus menyuruh kita untuk meninggikan dia, Yesus menyuruh kita untuk berdoa dalam namanya. Jadi apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang orang Kristen lakukan kan itu perintah Yesus begitu loh. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan atau menjelaskan tentang Tuhan yang berbeda atau membawa nama Tuhan baru, kan tidak pernah. Kalau misalkan dibilang bahwa Islam mengikuti Yesus dan menyembah Tuhan yang dibawa oleh Yesus, kenapa Tuhan yang berbeda? Dan saya mau luruskan yang terakhir, argumen Bang Suma yang terakhir, bahwa Yotefafe itu gelar. Padahal tidak ada di dalam Alkitab. Dalam bahasa asli Yotefafe itu gelar. Yotefafe itu adalah nama.
Yang tadi dijelaskan itu adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menggunakan kata Tuhan. Kata Tuhan itu bukan terjemahan dari Yotefafe, makanya ditafsirkan Yotefafe itu adalah gelar. Kata Tuhan dalam LAI itu sama aja seperti Adonai, seperti Kurio, seperti Lord. Bukan kata Tuhan, kata Allah. Enggak, yang tadi kata Tuhan, mengenai nama Tuhan itu kan, bahwa gelar, dan itu hanya sebatas rob tadi kan, sebatas kata Tuhan. Dalam LAI itu kata Tuhan kan huruf biasa semua, itu menandakan bahwa itu kata ganti daripada kata Adonai. Tapi bacaannya dalam original teksnya adalah Yehovah, karena nama Tuhan itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Makanya ditulis seperti itu, tidak ada salahnya. Dalam tradisi Yahudi pun seperti itu, dan itu tidak salah. Mau dari para nabi diturunkan setelah zaman pembuangan ke Babel kan mereka tidak pernah memprotes. Jadi dalam Yesaya 42 ayat 8 itu kan dikatakan proper name, bukan gelar. Di Keluaran 3 pun dikatakan itu proper name, bukan gelar. Kenapa ditafsirkan jadi gelar? Datanya dari mana begitu kan? Jadi pembahasan kita kan jadi melebar kemana-mana, dan kalau misalkan dibilang bahwa kita menyembah Yesus, Islam kan menyembah Allah, dan itu kan Tuhannya berbeda dengan Yotefafe. Nama Tuhannya, proper name-nya kan berbeda. Jadi kalau dibilang Yotefafe itu gelar, terus orang Kristen menyembah Tuhan yang berbeda, ya silakan aja di kaca diri masing-masing kan, lihat iman masing-masing, siapa yang menyembah Tuhan yang berbeda, kan begitu. Poin-poinnya aja yang saya tanggapi, tidak perlu saya jelaskan atau memberikan. Cukup ya? Ya, cukup itu aja. Oke. Banyak cukup ya Banyak. Oke. Sorry ya yang raise hand gitu ya, soalnya ini kan bukan forum tanya jawab. Ini ada bahas saja, tadi juga enggak ini kok spontan Mas Damian gitu. Next aja kalau mau tanya jawab Mas Agung. Bang Handi. Ya, silakan Pak Juma. Saya pamit ibadah zuhur dulu Bang. Ini closingnya Saudara Damian sebagai penutup aja Bang. Ya. Nggak perlu ditanggapi karena semua tadi sudah saya tanggapi apa yang dia nyatakan. Nanti besok atau sebentar sore kita kembali lagi mengudara seperti biasa. Makasih ya Bang Handi, Damian, thank you ya. Terima kasih. Oke, sip. Assalamualaikum. Oke, untuk kedua narasumber. Oke, Bro Damian. Damian. Ya, saya juga habis ini mau berangkat, mau ngurusin, ada yang mau dibantu. Saya mau ketemu Mbak Indri, sama Mbak Sipana untuk membantu para mualaf ya. Oke, terima kasih buat semuanya, Mas Damian. Yang lain habis ini kalau mau ngobrol lagi aja. Tutup dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.